Saya Teguh Juliawan, ini adalah tahun ke-10 saya menjadi kepala sekolah. Melalui SCTB, saya dibekali dengan ilmu yang dalam lewat orang-orang yang hebat. Saya bertemu dengan banyak dosen dengan ilmu pengalaman yang luar biasa. Saya dibekali sangat-sangat dalam mengenai ilmu pendidikan. Sehingga saya bisa memberikan konseling kepada siswa-siswi saya dengan baik, memberikan arahan kepada guru-guru saya untuk mengajar lebih baik. Saya bisa memberikan kembali pada masyarakat, pada murid-murid saya, ilmu pendidikan yang sesungguhnya. Satu hal yang sangat penting di kelas MPDK adalah bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga mengarahkan saya untuk menghidupi apa yang saya pelajari. Dan poin ini menjadi poin yang penting untuk saya menemukan tujuan Tuhan dalam satu pelayanan yang penting, yaitu pelayanan keluarga. Interaksi di dalam kelas, tugas kuliah, dan teladan dari dosen, semuanya memperlengkapi saya untuk tugas pelayanan selanjutnya, mempersiapkan para pendidik yang hidupnya berdampak bagi Indonesia dan kemuliaan Tuhan. Saya Teguh Juliawan, ini adalah Alasan saya mengambil sarjana pendidikan agama Kristen adalah karena saya melihat di Indonesia secara khusus guru pendidikan agama Kristen sangat sedikit. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa perannya sangatlah penting untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Kenapa saya memilih STT Bandung? Karena STT Bandung adalah STT yang berkualitas, yang mencetak para pengajar-pengajar yang berkualitas, yang dipersiapkan untuk melayani di gereja maupun di sekolah. Kesan saya mengambil SPDK di STT Bandung adalah luar biasa karena didukung dengan para pengajar yang berkualitas, sangat berkompeten, berintegritas, dan rendah hati. Saya diajar bagaimana mengajar dengan baik, tentunya dengan bahan pengajaran yang alkitabiah. Program Sarjana Pendidikan STT Bandung tidak hanya membekali mahasiswanya secara bidang ilmu pendidikan, tetapi juga memperdalam ilmu teologi, sehingga kami juga dilengkapi dan diberikan kesempatan untuk melayani di sekolah dan juga di gereja, dan kami mendapatkan langsung pengalaman ketika memimpin atau mengembalai, sehingga guru-guru yang lulusan sarjana pendidikan STT Bandung tidak hanya menjadi seorang guru agama tapi juga guru yang pastor sekolah. Pembelajaran yang menyenangkan, up to date, dan tetap berfokus pada Alkitab. Bukan hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui pengalaman pribadi. Selain itu juga sistem pembelajaran yang holistik, serta kita diperlengkapi dan dibentuk untuk bisa melayani dalam sekolah-sekolah pada masa kini. didukung dengan fasilitas yang memadai, dan juga didukung dengan teman-teman yang luar biasa. Oke, selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya? Baik, semoga baik-baik saja dan tetap antusias untuk mengikuti acara webinar pelayanan anak dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Oke, coba teman-teman yang lain boleh di-on kan, coba di-unmute dulu suaranya ya, supaya saya nggak merasa sendiri gitu loh ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, hari ini saya nggak sendiri, karena hari ini kan temanya ini tema yang apa ya, yang bukan hanya sulit untuk dikerjakan, tetapi ini praktikal, bener nggak sih? Nggak ngurusin teori. Jadi hari ini saya membawa teman-teman anti mainstream saya, ya. Saking anti mainstreamnya mungkin Bapak Ibu yang bisa melihat muka mereka di layar. Jelas sekali tuh. Oke, iya, sambil menunggu Bapak Teguh Juliawan yang sedang naik baling-baling bambu sampai di tempatnya, kita akan memperkenalkan dulu beberapa orang yang baru
Ada yang duduk kantorku ya. Ada hantu di sebelah saya. Ya, yang pertama saya akan memperkenalkan seorang yang kalau webinar sebelumnya sudah hadir, tapi yang kali ini baru pertama kali. Beliau adalah guru olahraga. Jadi kalau buat saya guru olahraga cowok banget gitu ya, anak Tuhan banget tuh jarang. Tapi mungkin ini karena nggak ada masa depan lain, jadinya memilih jadi guru olahraga. Enak aja. Oke, saya perkenalkan ini namanya susah banget. Mr. Effort Amanupunjo. Betul Mr. Effort? Betul banget. Tapi kita biasa manggil dia Mr. EP ya. Mr. EP ini adalah guru olahraga di Cahaya Bangsa Classical School. Tetapi saya juga mengenal beliau sebagai bukan ahli lah ya, tapi orang yang sering banget bikin kegiatan outdoor atau indoor. Jadi ini memang orang kreatif banget. Ya, oke. So, tepuk tangan buat Mr. EP hari ini. Mr. EP mau perkenalkan siapa nih? Oke, saya akan memperkenalkan orangnya udah ada belum nih? lari-lari. Karena di skrip harus memperkenalkan orang itu. Halo semuanya. Oke. Silakan Mr. EP. Saya akan memperkenalkan my partner ya, salah satu inspirasi buat saya juga. Wedan. Keren banget ya. Salah satu inspirasi yang luar biasa, yang karirnya terus menanjak. Seperti lagu daki gunung. Oke, dia juga seorang pendidik juga ya, dan karirnya ini sekarang jadi kepala sekolah. Wah, luar biasa. Langsung aja deh, Mr. Teguh Juliawan. Yes. Selamat sore semuanya. Baling-baling bambunya udah nyampe ke sini. Baik, ini sekarang saya gilirannya adalah memperkenalkan orang berikutnya ya, betul ya? Betul, Agus. Nanti Agus pokoknya harus memperkenalkan aku dengan kata-kata yang indah. Asik. Oke, ya. Maka izinkan saya perkenalkan satu orang rekan. Dia orang yang di dunia itu orang paling nggak ada kerjaan, ya. Mana ada orang di dunia ngambil S1 sampai 3 kali. 3 kali para pemirsa, 3 kali ngambil S1. Orang tuh ngambilnya S3. S1 lewat S2 terus S3. Ini langsung S1 ngambil, terus ngambil lagi S1, ngambil lagi S1. Astaga Tuhan, ini namanya triple. Saya tidak kali. Betul. Orang paling nggak ada kerjaan ya. Dan saya sangat mengagumi dia, karena biar gimana saya harus berkata hal yang positif tentang dia. Bahwa terpaksa memang. Ini kalau bisa melihat wajah saya penuh dengan tekanan depresi, nah ketika saya mau ngomong yang berikut ini ya. Bahwa Tuhan pakai dia untuk banyak menyentuh orang-orang yang istilahnya sangat membutuhkan dia ya. Dan memang Tuhan pakai dia lebih banyak di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya tahu persis perjuangannya, pelayanannya, dan Tuhan kembalikan itu semua dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan mungkin hanya satu aja. Teman-temannya error semua dia. Itu aja dia salah. Dia dapat teman-temannya kita gitu ya. Ya itu aja mungkin. Sama gue. Ya betul. Baik, silakan Pak Andi Agus. Yo. Luar biasa ya. Sekarang saya memperkenalkan siapa? Ibu kita ya. Baik, buat para pria yang ada di manapun juga yang mengikuti siaran ini, khusus nih pria nih. Ya, ini Pauline ini orang yang luar biasa. Saya kenal sudah cukup lama, tapi intens ini beberapa tahun ini ketika sudah balik Bandung, lalu ikut ketika saya mengemas beberapa kegiatan pembinaan, saya langsung ingat lagi dulu pernah ada satu orang namanya Pauline ya, yang kalau ketemu tuh nggak pernah ada sedih kelihatannya, heboh orangnya ya. Jadi maka itu kalau kedatangan Pauline sebenarnya kalau ke rumah kita, pintu tuh jendela tutup semua. Sebab biasanya mengganggu tetangga suaranya.
ketawanya terutama ya. Sekarang aja untungnya di mute ya. Nggak itu di mute, ditahan ya. Oke, ini dia ibu dosen kita, pelayan anak, pegiat anak juga, ya orang yang berkecimpung juga di dunia pendidikan, semua pokoknya apapun yang bisa dikerjakan dia kerjakan semuanya gitu ya, termasuk mungkin juga menyediakan jasa layanan membantu rumah tangga dan sebagainya barangkali. Pokoknya semua dia, saya mau bilang multitasking lah, semua bisa dilakukan oleh dia, yaitu Ibu Pauline Wijaya. Terima kasih. Saya nggak tahu itu pujian atau hinaan, tapi saya terima saja ya. Terima kasih. Oke, karena hari ini kita ngebahas soal yang namanya pelayanan kreatif, kita akan membuka acara kita sore hari ini dengan satu hal yang kreatif. Jadi saya berikan kepada orang yang paling kreatif di sini, yaitu Mr. Epe. Kata gue jadi tuh. Ya udah, oke. Saya buat waktunya 10 menit ya, icebreaker ya. Jadi ini permainan ini saya kasih nama Let's Get It On ya. Tujuan permainan ini adalah bahwa si audiens saling mensupport satu sama lain ya, dan juga memberikan memberikan support untuk si orang-orang supaya kita tuh memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih. Asik. Ya. Jadi kan semuanya kan Tuhan udah kasih potensi ya. Oke. Permainannya ini sebenarnya permainan yang saya modifikasi, saya comot dan akhirnya saya bikin dibuat nanti ada lagunya gitu ya, sedikit ngerepotin lah. Oke, permainannya adalah jadi gini ya, kata-katanya lam sam sam, oke, guli lam sam sam. Coba ya, wah, nah ini nih orang-orangnya, nah, Sik. Let's get it on. Jadi lam sam sam, guli lam sam sam. Terus ada hey ho, guli lam sam sam. Jadi ketika saya melakukan, saya berbicara lam sam sam, nah nanti teman-teman yang keren-keren ini harus ikutin. Lam sam sam, guli lam sam sam. Guli lam sam sam. Hey ho, guli lam sam sam. Nah, terus kalau saya bilang go, teman-teman di sini harus bilang huha. Jadi kayak ceritanya gue kayak konser gitu ya. Nah, kalian audiensnya go, huha. Kalau go-nya 2 kali, go, huha. Nah, tangannya harus gini, huha. Terus kalau clap, tepuk tangan 1 kali. Kalau clap, berarti 3 kali kan? Nah, nanti saya akan nyanyi. Nah, ketika saya nge-rap, ya, rhyming gitu, misalnya contoh ya, his name is Teguh. Nah, teman-teman bantuin, yeah, gitu ya. His name is Teguh, yeah. He likes to dance, yeah. And he's so cute, yeah. Let's get it on. Nah, begitu let's get it on, kita semua bilang, go Teguh. Nah, potensi yang Tuhan kasih ke Bro Teguh ini, dia harus goyang. Terserah goyangnya gitu. Dia harus dance pokoknya gitu ya. Harus dance. I see. Gue kasih gerakannya seperti ini. Ya, biar ada gerakannya. Jadi kalau lam sam sam kelihatan ya. Oke. Lam sam tepuk paha. Lam sam sam diikutin. Lam sam ya. Udah gitu guli lam sam sam. Guli lam sam sam. Hey ho. Guli lam sam sam. Guli lam sam sam. Oke, ya. Sekarang kita coba ya. Kita coba. Oke, jadi teman-teman dimanapun mereka berada boleh ngelakuin ini ya, dimanapun kalian berada nih ya. Oke. Ikutin gerakannya. Oke, siap. Kedengaran nggak musiknya nih? Belum ya? Kedengaran nggak? Sik, kedengeran. Alright, yo, put your hands up, say ho, ya siap ya, lam sam sam,
guli lam sam sam. Guli 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 lam sam sam. Hey ho, hey ho. Hey ho, hey ho. Guli guli lam sam sam. Guli 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 sam sam. Siap ya. Nah. Go, hoo-ha. Go, go, hoo-ha. Go, hoo-ha. Go, go, hoo-ha. Clap. Clap. Clap, clap. Clap, clap, clap. Siap. His name is Teguh. Yeah, he likes to dance. And he's so cute. Let's get it on. Ayo, Teguh dance. Go Teguh. 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 Sekarang Pauline. Her name is Pauline. Yeah. She likes to dance. Yeah. And she's so cute. Yeah. Let's get it on. Go Pauline. Go Pauline. Go Pauline. Go Pauline. Go Pauline, go Pauline, go Pauline. Yes. Oke, udah. Aku nggak mau. Enak kalau live. Gue udah siap-siap nggak jadi. Padahal Agus tuh udah siap-siap loh, dia mau pakai gerakan terheboh dia tuh. Asik. Nanti gua pakai wa. Nanti gua pakai wa. Guling, luar biasa. Thank you Mr. Epa. Jadi Mr. Epa sebetulnya lagu-lagu kayak gini kita bisa create sendiri ya? Iya. Jadi ini lagu ini tercipta itu saya nonton film. Ada film apa gitu ya. Nah di film itu ada anak-anak lagi main rhyming gitu. Nah saya comot satu. Terus saya lihat di YouTube ada yang tadi lam sam sam itu saya ambil juga. Nah, karena saya seneng hip hop gitu ya. Jadinya oke, coba ya saya create gitu. Nah, musiknya temen yang buat. Oke, teman-teman. Aduh, gue ini nari gitu aja gue udah habis suara ya. Aduh, luar biasa nih kalau udah umur begini ya. Ya gitu lah, maaf ya Teguh ya. Oke, jadi tadi openingnya buat aku sih this is what we call creative learning gitu ya, kreatif pelayanan yang kreatif seperti ini, out of the box lah ceritanya. Nah, tapi hari ini gue mau buka dulu nih teman-teman, gue mau buka dulu sama sedikit bukan sedikit teori lah, tapi pendapat gue nih ya soal yang namanya kreativitas gitu ya. Karena ini kalau buat gue 3 orang nih Bapak Ibu sekalian, 3 orang yang ada di depan saya ini, Epe, Agus, Teguh tuh bener-bener praktisioner yang idenya tuh nggak pernah bisa hilang gitu ya. Bahkan jujur kalau gue pribadi, kalau gue udah hilang, nggak ada ide, gue bakal tanya Teguh tuh, gue mau bikin acara ini mau pakai apa ya kayak gitu ya. Jujur karena buat gue sangat terbatas. Tapi sore hari ini gue mau ngasih berbagi lah ya sama teman-teman semuanya soal kenapa sih yang namanya kreativitas itu perlu, dan kenapa kalau buat gue secara pribadi jangan terlalu terintimidasi dengan kata-kata kreatif ataupun inovatif, terutama sekarang ini nih teman-teman. Gue nggak tahu ya apakah Epe, Andi, Agus ataupun Teguh merasakan hal yang sama, tetapi sekarang ini khususnya di masa-masa BDR, belajar di rumah ataupun kegiatan sekolah minggu yang sekarang serba online, kerasa nggak sih bahwa beberapa orang yang namanya guru itu terbebani harus kreatif? Ya nggak sih menurut kalian? Itu muncul nggak sih di gereja kalian, atau bahkan kalau Teguh di sekolah, Mr. Epe di sekolah, kadang-kadang mereka terbebani nggak sih dengan kata harus kreatif ya? Kayak begitu. Iya banget ya. Betul nah, banget. Tapi sore hari ini, sebelum nanti, ini kan lebih ke workshop ya, acara webinarnya, nanti Epe, Agus, dan Teguh bakal ngasih banyak tips, gitu ya, banyak triks juga gimana caranya pelayanan kreatif. Tapi gue mau buka dulu cara pandang teman-teman ya soal yang namanya creative ministry. Nah, ada beberapa fakta yang gue ya secara ini faktanya subjektif banget dari diri gue ya.
yang nggak bisa ditutupi, yaitu soal ini nih. Kadang-kadang ya gue ngerasa orang Kristen tuh selalu identik tuh dengan apa ya, dengan tidak kreatif gitu ya. Selalu kalau bikin apa-apa pakai kertas gitu ya, 2 dimensi. Jarang pernah berpikir pakai benda-benda bekas gitu ya. Terus kayaknya kalau gue lihat lebih banyak copycatting gitu ya, copycat, nggak pernah ada ide-ide baru keluar. Itu menurut gue. Karena kadang-kadang take it for granted gitu ya, ya udahlah yang ada aja, ya udahlah namanya pelayanan. Itu tuh kata-kata yang namanya juga pelayanan, ya udah aja, udah bagus juga gitu, ada acara atau ada video. Jadi gue ngerasa nggak terlalu kreatif. Walaupun pada kenyataannya ada yang kreatif, ada, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Terus faktor yang kedua, nah ini nih, kalau teman-teman, gue nggak tahu ya teman-teman, Bapak Ibu, saya tidak tahu, tapi ini sering banget nih saya dengar bahwa mereka suka bilang, aduh Miss, aduh Lause, saya emang nggak kreatif. Nah gitu ya, aduh jangan bandingin saya sama Lause, aduh saya emang nggak bisa apa-apa. Nah, jadi udah underestimate diri sendiri terlebih dahulu. Lalu seringkali mungkin ini juga Teguh atau Mr. Epe juga pernah merasakan di sekolah yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang sistem sekolah atau sistem gereja seringkali itu membatasi kreativitas guru. Nggak ada dana, pakai bahan yang ada aja, nggak ada waktu, nggak usah ada kreativitas, nggak ada materi, ya udah pakai yang ada aja dan sebagainya. Jadi seringkali itu membelenggu dan nggak bisa open gitu ya, nggak bisa terbuka. Atau sebaliknya, si gurunya gitu ya terlalu membatasi diri dengan yang namanya media atau alat. Kalau nggak pakai ini, nggak rame. Kalau nggak pakai boneka tangan, nggak rame gitu ya. Jadi sangat terpaku sama dengan apa yang namanya alat atau materi. Ini 4 fakta aja yang saya sering kali lihat di lapangan. Padahal kata kreatif sendiri, ini saya ambil cuma 2 ini aja ya, cuma dua teori ini ya. Ternyata kata kreativitas itu artinya ya kekuatan kombinasi dari semua sumber daya yang ada dalam diri kita. Pengetahuan, wawasan kita, informasi, berarti ada YouTube, ada Pinterest dan sebagainya, inspirasi, bahkan semua hal yang mengisi pikiran kita dikumpulkan, digabungkan, bikin cara yang baru. Nah, itu namanya kreativitas. Jadi bukan berarti dari nol sama sekali, enggak. Tetapi dari semua sumber daya yang ada. Dan satu hal lagi, kalau kita ngomongin soal Christian creativity ya, kreativitas Kristen, gue ngerasa ini nih, kalau gue ngerasa 3 orang yang ada bareng sama gue ini adalah orang-orang yang memakai, menggunakan, mengembangkan hadiah dari Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita dikasih loh sama Tuhan, gitu ya. Kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Jadi kita tuh sudah diberikan yang namanya kreativitas. Gue suka banget buku ini. Kalau kalian bisa lihat, ini bukunya Marlene Delaviver. Dia bilang setiap orang tuh diciptakan Tuhan tuh jadi kreatif. Nah, jadi akhirnya gue mulai berpikir ya kalau gitu berarti semua orang harusnya kreatif dong. Nah, muncullah ini tadi aku udah kasih lihat ke Teguh sedikit gitu ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia, pilihannya cuma 2 tuh. Dia menciptakan perfect gitu ya, full body gitu ya dengan keberadaan kita, semuanya pertumbuhan ditambah dengan satu yang paling penting di kepala kita adalah namanya otak. Oke, kalau kita punya otak berarti kita hidup. Tapi kalau kita nggak punya otak, ini secara fisik nggak punya otak gitu ya, tidak berotak gitu ya. Of course mati lah ya, udah nggak usah dibahas lagi. Tetapi kita nih yang punya otak gitu ya. Kita yang punya otak, kata Marlene Delaviver gitu ya, kita tuh diciptakan untuk kreatif. Gitu karena kita punya otak, Tuhan berikan kita memang kemampuan untuk jadi kreatif. Tapi permasalahannya ya ada 2 hal. Kita jadi kreatif yang malas, yang enggak mau ngapa-ngapain ya kreatif sih gue dikasih sama Tuhan, oke lah kepintaran dan tapi malas. Atau kreatif dengan usaha. Nah, kalau kreatifnya malas nih, udah punya otak, tapi malas, nggak ngembangin, nggak berusaha, ujung-ujungnya jadinya nanti rutinitas. Mr. Epe mungkin pernah lihat ya, ada guru-guru, ternyata sebenarnya pintar dah, tapi kenapa ya gitu ya, kayaknya nggak berkembang gitu, kayaknya rutin gitu kerjaannya, dan kayaknya anak-anak malas di kelas dia, itu karena dianya sendiri malas. Nah biasanya kalau misalnya udah off nih, malas, masuknya rutinitas, ujung-ujungnya I'm so sorry saya mau ngomong kasar, mati. Iya, karena buat apa lagi lah wong dia nggak berusaha.
Nah, hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman, kita akan ngebahas yang bawah. Kita nggak akan mikirin yang atas gitu ya, karena kalau yang atas kita mikirin yang bagian ini capek banget gitu ya, kita nggak akan bisa ngembangin diri. Tapi saya secara pribadi mau ngebahas soal ini, nanti juga ini akan dibahas lebih banyak lagi sama Pak Teguh, sama Mr. Epe, dan juga sama Pak Andi, itu soal kreatif plus usaha. Karena kalau kreatif plus usaha ini akan menghasilkan banyak hal. Fantasi. Ya, di saat kita berusaha gitu ya, kita tuh punya, kalau bahasa gue lupa siapa yang ngomong, orang yang kreatif itu orang yang sering mimpi, daydreamer. Oh, andai gue gini ya, andai gue bikin kayak gini ya, andai gue ini. Jadi banyak ide-idenya dan dia melakukannya gitu, berusaha untuk mencapainya. Jadi punya banyak fantasi yang wow gitu ya, yang menyenangkan. Walaupun ini juga perlu ada batasan, tetapi dia setidaknya punya mimpi gitu mau ngapain. Lalu kalau dia kreatif berusaha, dia pasti bakal menghasilkan inovasi. Kayak tadi ya, Mr. Epe, dia cari, dia ambil comot, dan seorang Andi Agus juga gue tahu dia sering banget bikin trial and error, bikin ini, bikin itu gitu ya. Jadi bikin inovasi supaya nggak bosan, supaya nggak boring gitu loh. Dan yang terakhir, di saat ada fantasi, di saat ada inovasi, gue percaya orang itu akan punya prestasi. Orang itu akan dipakai Tuhan jadi jadi role model gitu ya. Jadi orang-orang yang benar-benar jadi jawaban gitu, khususnya di pelayanan anak. Nah, nanti Pak Teguh dan Epe dan juga Pak Agus akan ngebahas lebih banyak di sini. Tapi saya akan menutup dengan satu quotes ya dari Elizabeth O'Connor. Dia bilang satu hal kayak begini. Buat saya suka banget quotes-nya dia. Ketika kita belum menggunakan kemampuan kita sendiri untuk berkarya, kita tidak akan pernah tahu apa itu bergumul dengan malaikat. Maksudnya bergumul gitu ya, bergumul dengan Roh Kudus dan sebagainya. Atau kita akan selalu percaya bahwa sekali berkat diberikan itu akan bertahan selama-lamanya. Take it for granted. Jadinya, gue kan anak Tuhan, nanti juga Tuhan kasih sukses. Jadi nggak berusaha gitu loh. Nah, terus kalau jika kehidupan sehari-hari Anda tampaknya buruk, jangan salahkan hidup. Salahkan dirimu sendiri. Katakan pada dirimu bahwa Anda tidak cukup percaya untuk menghasilkan sesuatu, untuk jadi kreatif. Karena bagi Tuhan nih, nggak ada yang namanya miskin. Miskin bukan miskin secara uang ya, tapi miskin secara ide atau apa. Kalau kitanya sendiri berusaha. Gue suka banget Elizabeth Connor ini bilang. Jadi intinya apa? Untuk jadi kreatif tuh perlu usaha. Nah, nanti teman-teman yang lain bakal ngebahas lebih banyak soal ini, tetapi kreatif plus usaha itu banyak konsepnya ya. Gue cuman kasih ini aja 4 hal, cari di buku-buku, nanti Teguh bakal ngebahas lebih dalam soal ini. Work together, ini gue suka banget 3R dan pray ini. 3R, tahu lah ya, reduce, reuse, recycle. Carilah bahan yang ada sekeliling kita, pakai. Gitu. Jadi jangan cari-cari yang mahal, cari-cari yang nggak ada gitu ya, cari yang ada, pakai, reduce, reuse, recycle. Dan jangan lupa pray. Prepare, cari aha moments-nya gitu ya. Ini nih yang harus kita kerjain di anak-anak gitu ya. Dan do it, lakuin. Gitu. Karena kalau misalnya nggak lakuin, kita nggak pernah tahu kita gagal atau enggak. Bahkan kalau gagal sekalipun, don't worry gitu, karena kita belajar di kegagalan. Ya, gue percaya teman-teman ini semua pernah gagal, ya nggak sih? Pernah malu, gitu ya, pernah malu, pernah gagal, tapi ya kita kan harus move on, harus terus move on. Itu yang ketawa berarti mengamini itu ya, kayak begitu. Oke, nah dari saya cukup segitu, karena buat gue sih untuk ngomongin soal yang namanya kreatif teaching, kreatif ministry tuh teorinya itu harus dipraktekin. Gitu, semua teori-teori yang ada tuh nggak bisa terlalu panjang dan sebagainya. Itu semuanya omong kosong deh kalau nggak dilakuin, kalau nggak diusahain. Nah, sebelum kita jauh gitu ya bertanya ke prakteknya indoor outdoor gitu ya, lalu misalnya gue di sekolah, gue mau tanya dulu yang paling deket nih ya, paling deket yang sekarang ini gue lihat banyak bergumul, yaitu gereja dan juga yaitu ya inclusive education lah. Nah, gue akan tanya langsung ke Penatua Agus nih ya, Agus Gunawan. Gimana kalau menurut lo mengamini apa yang gue ceritain dan what do you think about it? What is the tips and tricks-nya gitu? Saya sangat mengamini apa yang dikatakan oleh Pauline, luar biasa ya. Jadi tadi sempat kaget juga ya, kreatif harus dengan usaha ya. Saya pikir kita mau bicarain usaha kreatif.
hal yang sama. Tapi betul ya, kreatif itu memang perlu usaha. Ya, jadi kadang-kadang orang berhenti di bagusnya kita bikin gini ya, tapi nggak dilaksanakan. Akhirnya itu kan cuma jadi wacana. Seringkali di situ. Atau kalau kita lihat sesuatu di YouTube, misalnya, bagus juga ya kalau kita pakai ya nanti di sekolah minggu. Tapi suatu saat nanti, dan itu nggak pernah terwujud, misalnya. Lalu juga orang kalau berpikir kreatif itu susah, karena saya nggak kreatif dari lahir. Nah itu kalau udah punya pikiran kayak gitu, itu udah lebih bahaya lagi. Ya, tapi saya mau bilang bahwa kalau mau jadi kreatif itu betul yang Pauline bilang usaha dan nggak perlu takut, gitu ya. Dan tidak selalu harus hal yang baru. Hal yang sudah dilakukan orang lain, kita coba lagi dengan gaya kita, ya tentu dengan persiapan. Kadang-kadang kita nggak pakai persiapan tuh. Sehebat apapun orang yang udah kreativitasnya tinggi, dia harus prepare. Dia harus menyiapin segala sesuatu dengan baik, gitu. Jadi nggak bisa juga kita bilang, oh itu mah dari lahir dia langsung. Sekreatif apapun orang kalau disuruh langsung nggak bisa. Makanya itu kalau ada orang nyangka kita kreatif tuh kadang-kadang langsung hari itu WA gitu ya. Tolong dong, gue 5 menit lagi mau bawa acara gitu katanya ya. Kira-kira idenya apa ya? Wah nggak bisa 5 menit lagi. Saya butuh mikir dulu, kreatif itu nggak bisa 5 menit langsung gitu ya. Kecuali memang saya ada di situ ngelihat situasinya apa gitu kan. Dan itu kan kalau saya punya ide tidak bisa juga sama dengan orang lain membawakannya. Saya kadang-kadang lihat, oh ini orang bagus. Tapi kalau saya bawain kayaknya saya nggak seperti dia. Misalnya kalau saya lihat Jim Carrey, itu kan mukanya bagus banget gitu kan. Ekspresi wajahnya tuh ini banget. Nah, kalau saya tiru mungkin saya bisa gitu, tapi nggak sebagus dia gitu kan. Ya, pakailah cara saya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kreatif itu betul, saya setuju untuk usaha. Dan di tengah situasi pandemik ini juga kita memang membutuhkan kreativitas. Ya. Sebab kalau onsite kan kita ketemu anak-anak, kita bisa setting kelasnya. Kalau onsite kan kita memang juga dibantu teknologi, tapi nggak tahu kalau kita ngelihat tayangan YouTube gereja kita, kadang-kadang orang lihat hanya di 10 menit pertama, kalau nggak menarik tinggal klik gitu kan, hilang gitu kan, grafiknya seperti itu gitu ya, benar gitu. Jadi artinya kita memang harus prepare, dan prepare itu segala macam. Jadi alat peraga itu nggak harus mahal, betul, setuju saya juga. Ya, nggak perlu beli yang mahal-mahal. Bahkan alat-alat yang ada di sekitar kita, nanti saya coba tunjukin ya. Memang saya balik lagi begini. Kalau saya konteksnya yang pakai segala sesuatu yang ada di sekitarnya dia. Ya, jadi yang bekas atau saya biasanya sama Teguh suka jalan-jalan ke Jakarta, ke tempat toko sulap, istri kami berdua jalan-jalan, lihat-lihat baju, kami ada di situ nongkrong di tempat sulap gitu ya. Ini mainan apa, ini mainan apa, sambil kita diskusi, kadang-kadang kita bilang, bisa ya kalau ceritanya tentang ini, kita pakai ini, kalau ceritanya gini, kita pakai ini, atau kalau nanti pembinaan ini, kita pakai ini. Beli dulu tuh alat tuh, tapi nggak pernah tahu dipakainya kapan gitu ya. Kayak misalnya saya beli wig nih, jalan-jalan nemuin, saya nemuin wig ini bagus nih. Nah, ada wig bagus nih, gue beli gitu ya. Kalau yang nggak ngerti, ngapain tuh bapak-bapak beli wig gitu kan, warna-warni. Tapi kan saya pelayan anak, saya pengen nanti satu saat ini akan kepake. Malam ya Pak? Betul. Nanti suatu saat saya akan kepake, saya simpan ya. Lalu saya beli, nunggu gereja kan nggak mungkin anggarannya, beli boneka misalnya. Gitu kan. Beli dulu, ya satu set gitu ya. Ini satu kali akan saya bisa pakai. Dan ketika udah beli ya di rumah saya coba-coba eksperimennya yang paling gampang kan ke anak sendiri gitu kan. Kalau anak saya ketawa, berarti kalau ke anak lain pasti lebih ketawa lagi. Soalnya anak sendiri aja yang udah biasanya bosan lihat bapaknya masih bisa ketawa, berarti kan anak lain akan ketawa gitu kan. Nah, saya kasih lihat satu tayangan, boleh share screen ya, Bu? Oh, sure, Pak. Okay. Boleh, silahkan. Ini waktu saya main boneka itu sederhana banget. Yang penting kita bisa mengubah suara kita. Tapi dramatisasi cerita itu mesti ditulis dulu. Jadi yang namanya kreatif itu juga nggak langsung, kamu kreatif main boneka langsung nggak usah pikir ceritanya, tampil. Oh nggak bisa. Saya harus tampil detail. Kira-kira di sini saya mau diem dulu. Saya mau kasih apa ke anak-anak. Dan saya mau usaha anak-anak berimajinasi dengan cuma satu boneka tapi dalam bentuk cerita. Nah, coba perhatikan. Anak-anak usia kecil sampai besar ketika saya bermain boneka ya. Kita lihat ya. Ini kalau nggak lucu kita bisa lemparin ya, bisa lempar sesuatu gitu ya kalau nggak lucu. Betul. Ya. Kalau nggak lucu kita bersyukur. Kalau lucu lempar uang ya, tolong ya. Kok kayak lumba-lumba lempar uang ya? Suaranya masuk nggak? Belum. Suaranya masuk nggak? Belum. Sorry. Aduh. Ininya belum saya tuh. Wah ini nggak prepare nih. Nah ini ya. Nggak bisa. Ini suaranya udah keluar ya? Udah. Lihatin. Diambil lem. Bawa lemnya ditempel. Tapi nggak bisa berantakan kan? Gimana ya?
ya sedikit aja ya. Saya cuma ngeliat bahwa lihat dari boneka itu ada teknik ketawanya di mana? Ketawanya di bagian bukan nggak lucu, tapi cuma di ada ide nih. Anak-anak udah ketawa gitu kan. Kenapa? Karena dia membayangkan situasinya, ceritanya tentang seorang anak yang nggak boleh main bola di dalam rumah, tapi dia melanggar aturan mamahnya, bolanya kena vas, pecah. Lalu dia takut di situ. Di situ dia langsung bergumul. Saya bohong nggak ya? Nah, saya ide daripada saya dimarahin, lebih baik saya berbohong. Itu anak udah ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Karena ekspresinya lucu si orang bonekanya, terus kayaknya pengalaman itu sangat menyentuh sisi mereka gitu. Saya juga kalau melakukan kesalahan kayaknya berpikir antara jujur atau bohong, gitu kan. Nah, itu kreativitas tuh gampang ya. Misalnya tampilan begini aja udah membuat menurut saya lain gitu ya ketika kita ngajar dengan gaya begini ya. Nah, yang kayak gini nih ya. Hari ini saya lain gitu kan. Dan kalau setiap minggu berbeda misalnya ya, anak-anak juga ngeliat bahwa ini apalagi ya gitu ya. Dan harus memang kalau udah mulai dengan kreativitas itu anak-anak harus melihat sesuatu yang lain di situ. Apa nih yang mau dilakukan oleh Kak Agus gitu ya. Saya pernah juga iseng. Dan itu penting di detik pertama masuk sekolah minggu itu penting. Ketika kita punya kelas yang nggak mau diem, anak-anaknya itu penting. Saya pernah masuk, misalnya biasa aja nggak pakai beginian, lalu saya bilang begini, oke sekarang sepatu kaki kanan kumpulin di depan semua. Wah mereka buka, kumpulin di depan semua. Tapi gayanya mesti gitu. Sepatu yang kiri kumpulin semua di sebelah kaki yang sepatu yang kanan. Oke, yang rapi. Oke ya. Oke, sekarang duduk. Kita akan mulai hari ini. Kita nyanyi dulu. Nyanyi sepanjang nyanyi terus firman. Mereka terus gak ada yang gak bergerak. Kenapa? Karena mereka menantikan apa tujuan dari sepatu itu dikumpulkan. Sampai terakhir gak ada tujuannya sebenarnya. Tapi saya jelaskan bahwa lihat betapa rapihnya kan. Sebenarnya kalian bisa rapih loh sebenarnya. Ya, maka itu mari kita coba ya belajar kerapihan. Waktu itu di anak-anak kelas 3 dan 4 SD gitu kan. Sekarang karena Kak Agus tiap pagi udah sapu nih ruang kelas sekolah minggunya, jadi nggak perlu bawa sepatu. Jadi sepatunya bisa taruh di sana sehingga kita bisa beraktivitas dan itu ngajarin apa? Ngajarin kerapihan ke anak-anak yang nggak pernah rapih biasanya gitu. Iya. Nah itu kan teknik sederhana ya. Lalu tapi kemudian ya Gus, orang ngelihat muka lu aja udah lucu sih, udah langsung tertarik gitu loh. Iya. Ya tapi setiap orang juga bisa bikin dirinya jadi lucu. Maksudnya saya juga bisa membuat diri saya pakai gini, tapi kalau saya gayanya gini kan, oke anak-anak, sekarang kita akan sekolah minggu ya. Tolong tertib. Apa Gus? Kalau kalian pengen cepat pulang, gitu ya. Tapi pakai ini soalnya ya, gitu. Tapi saya pernah 98 jadi memutuskan diri jadi guru sekolah minggu. Setahun saya langsung mengundurkan diri, minta izin mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya jadi guru sekolah minggu yang tidak kreatif. Artinya ketika masuk kelas misalnya, saya hanya membawa Alkitab seperti ini misalnya, lalu saya ngajar depan kelas seperti ini. Ya, anak-anak dari Kejadian 6 kita melihat bahwa Nuh diperintahkan Tuhan itu membangun Jangankan bahtera. anak-anak Gus, gua aja udah bosan baru juga berapa detik lihat muka lu. Ya. Dan di situ ada satu anak yang tutup kuping. Udah gitu sampai temannya bilang, tutup kuping juga, kenapa? Udah tahu ceritanya. Itu pressure pertama jadi guru sekolah minggu ketika bercerita ya. Maka itu memang kita mesti boom dulu di awal apa ya. Ngajar sekolah minggu ya. Jadi saya jalan-jalan sama Teguh kadang-kadang beli alat-alat tertentu. Alat-alatnya misalnya ini, saya kadang-kadang waktu saya munculin ini ada saya Kak Agus punya pita nih ya. Dan Kak Agus mau mimpin nyanyi nih ya dengan pita ini. Siap. Nah, sekarang Kak Agus akan siapkan tongkat dulu dari pita ini. 1, 2, 3, set. Wah, langsung jadi tongkat gitu kan. Kalau begitu mari tongkat ini kita pakai ya. Dan anak-anak senang. 1, kaget kok ada tiba-tiba ada tongkat. Yang kedua kita bisa mulai ajak mereka nyanyi. Dan nyanyinya nggak usah pakai gerakan ya. Tapi yang saya nyanyi dengar dia panggil nama saya. Kalau Kak Agus misalnya tongkatnya naik ke atas, berarti suaranya tinggi. Suaranya keras. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Kalau turun sekali berarti nggak ada suara. Dalam hati tapi mulutnya tetap kebuka. Dengar dia panggil nama saya. Tapi di situ apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan tapi mereka konsentrasi di situ. Ya. Dan ada sesuatu yang baru daripada yuk sebelum sekolah minggu kita nyanyi dulu ya, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil. Ayo nyanyi dong. Ayo suaranya keluarin. Dia panggil nama saya. Ayo pakai gerakan. Kan biasanya guru sekolah minggu gitu, ya.
nggak seperti itu. Kita bisa pakai berbagai cara. Ini kalau alatnya gini. Loh, tapi alat biasa pun bisa. Misalnya kita punya kertas misalnya. Kertas, oke. Semua orang punya kertas lah ya. Ini kan bisa dipakai apa? Bikin origami. Kasih waktu mereka bikin origami. Bikin origami ini untuk kelas besar biasanya. Bikin origami kan lama, betul kan? Ya, misalnya ketika mereka bikin jadi sesuatu misalnya. Apa ini? Jadi kotak Kak gitu, ya terserah gitu ya. Mau jadi pohon, mau jadi bunga, mau jadi apa terserah. Tapi saya mau kasih lihat gini. Sekarang ceritakan ke teman kamu kalau ini tuh bagus banget, berharga banget. Lalu dia cerita ke temannya kan, oh ini berharga gini gitu ya. Oke, sekarang pegang apa yang menurut kamu berharga itu, sekarang hancurin. Gini seperti ini saya gitu. Terus mereka bilang, Kak, ini kan susah bentuknya. Ya, saya bilang kalau kamu begitu sayang dengan sesuatu yang kamu ciptakan, apalagi Tuhan dong. Ya kan? Nah, tapi saya tetap bilang gini, tapi seringkali begini, setelah kamu bikin sebagus mungkin gitu ya, kadang-kadang kita ngancurin diri itu gampang. Kalau proses kan bentuknya susah kan? Ya. Nah, kalau udah begini gimana caranya? Mau dibetulin juga susah gitu ya. Maka itu memang dari awal itu mesti kita persembahkan kepada Tuhan. Itu masih nyambung. Nah, saya punya alat lagi yang kayak begini nih, kotak ini menarik nih. Jadi semua itu tempat persembahan kan, Pak? Ya mirip persembahan, tapi belinya barengan Teguh waktu ada di sana. Terus jadi saya bilang, ini dimasukin semua ke sini ya. Dimasukin semua ke sini sampai semua anak yang udah hancur itu semua dipersembahkan kepada Tuhan, ilustrasinya gitu kan. Nah, kalau semua orang mempersembahkan sama Tuhan, Tuhan bisa bentuk kita jadi satu tim yang hebat tuh kan kayak begini. Wow, gitu kan, kasih lihat. Wah, warna-warni dari yang tadinya hancur gitu kan. Nah, itu kan tapi saya nggak bilang itu di firman Tuhan, tapi di awal. Yang kayak gitu di awal, opening. Buat apa? Buat anak-anak. Wow, gitu ya. Dan buat anak juga perlu bahwa dia, wah, saya punya guru keren. Selalu ada sesuatu yang baru di situ yang dia tampilkan. Contohnya, masih satu sulap lagi terakhir ya. Lu jualan di mana, Gue? Dia saya juga diajakin jangan-jangan nih. Ya, kan kita engkau glodok kita. Iya. Ya, boleh kakak, boleh kakak. Nanti kalau sudah selesai ini boleh tanya harga. Tapi saya bilang gini ya, satu kali saya bilang gini, anak-anak saya ketemu uang 20.000. Percaya nggak uang ini bisa Kak Agus rubah jadi 100.000? Anak-anak saya bilang, nggak percaya. Kalau nggak percaya ya udah nggak bisa. Kalau kalian pengen Kak Agus bisa ngubah 100.000 harus percaya dulu kan. Nah kalau percaya. Kalau percaya, buat uang ini nggak bisa ada di tangannya Pak Teguh. Kenapa? Kalau di tangan Pak Teguh, dia nggak bisa ngubah ini. Karena saya yang bisa ngubah kan, bersih di tangan saya. Nah, kalau di tangan saya lipat aja begini. Kalau di tangan saya mesti dibentuk dong uang ini. Harus mau. Iya, harus mau. Dibentuk dalam tangan saya, betul. Iya. Dan dibentuk itu nggak nyaman, kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita, betul nggak? Iya, tapi proses kalau dia bentuk di tangan saya, maka yang tadi saya bilang 2.000, dia akan jadi 100.000. Nah, gitu kan? Saya punya banyak 2.000-an, Pak. Saya tanya ke anak-anak. Anak-anak punya 2.000 nggak? Oh, banyak gitu ya. Terus mau ngangkat anak nggak? Butuh anak adopsi nggak? Saya mau dong. Kayak gitu, Pak. Yang penting, nggak cuma main sulap gini. Saya ngomong sama anak-anak. Lihat, saya bisa ngubah 2.000 jadi 100.000. Kalian mau tahu caranya? Pasti kan pada pengen tahu anak-anak, betul nggak? Lalu saya bilang gini, setahun ini bersama kelas Kak Agus, kalau kalian rajin, dan bolosnya setahun itu cuma 2 kali karena ada keperluan, maka saya akan beritahukan caranya kepada anak-anak yang rajin, gitu kan. Nah, saya bilang, Kak Agus bisa ngubah 2.000 jadi 100.000 karena Kak Agus tahu caranya. Tapi yang bisa ngubah kamu dari berdosa menjadi ditebus, dari tidak bernilai menjadi bernilai tambah, itu cuman pencipta kamu. Kak Agus nggak tahu caranya. Kak Agus cuma alat di tangan Tuhan, tapi yang bisa ngubah itu cuma Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan ngubah kita luar biasa gitu kan. Udah selesai. Nah, alatnya cuma jempol ini nih. Jempol yang beli cuma waktu itu ingat banget 25.000. Ya. Oh, jadi triknya itu, Iya, cuman buat naruh ini, uang ini disembunyi di sini tuker. Tapi kan itu perlu latihan juga. Kreativitas butuh effort, butuh usaha. Nggak mungkin juga kita, ini yang dilipat ya adik-adik, dilipat seperti ini, lalu begitu mau dimasukin, ininya kelihatan gitu. Nah, gitu. Ya, terus adik-adik, uangnya tuh jadi, sebentar ini susah nih, uangnya jadi, wah adik-adik udah, besoknya udahlah Kak, nggak usah sulap nih. Tapi kalau yang tadi kan kelihatannya lain. Ya kan? Tapi itu butuh latihan. Ya, kreativitas itu butuh latihan. Ya. Dan butuh effort, usaha, betul. Nah, di tengah teknologi ini kan seringkali kita bilang gini,
kita pakai yang teknologi-teknologi lah. Nanti mungkin Pauline akan bicara soal snap kamera ya. Tapi saya bilang gini, buat orang-orang yang gaptek, kadang-kadang yang lama tuh tetap bisa in loh di depan kamera. Contohnya apa? Nah, contohnya ini nih. Kardus ini nih. Kardus Aqua. Yang saya bungkus dengan dia tuh ini kayaknya live-nya di gudang ya. Semua iya. Nah, itulah kalau mau jadi guru sekolah yang kreatif, alatnya dikumpulin semua, disimpan. Jadi saya ini alat tools kita ajar. Nah, coba jadi Gus, tadi apa sih Pak Gus? Ya, saya kasih share screen aja ya. Karena karena waktu kita terbatas, jadi mestinya gitu. Jadi satu kali saya diminta cerita di Zoom, terutama untuk anak berkebutuhan khusus kemarin sama di satu pelatihan sekolah minggu di GKI Peteriongan. Lalu saya bilang gini, saya cuma nyiapin laptop saya, kameranya tuh nanti ngadep ke layar yang sudah saya buat dari dus itu. Jadi lalu ini online ya, ini online. Online, ceritanya online. Lalu saya di kamar gelapin lampunya, ini waktu sore hari. Lalu saya mulai bercerita di situ. Ini bisa menjadi momen suara saya keluar nggak? Bercerita. Keluar. Oke, nah ya. Karena kan namanya pendidikan anak itu harus dari keluarga juga ya. Oke. Terus saya bilang ini juga bisa dipakai di rumah nanti. Dari penciptaan supaya orang tuh bisa cerita terus, nggak cuma nungguin acara doang. Ya. Nah, ini cerita penciptaan. Kita mulai cerita setelah kita doa. Nah, anak-anak pada mulanya Allah ini karena saya lagi ngasih contoh, sayanya kelihatan, tapi nggak masalah sih. Karena yang mau dilihat anak-anak kan gambarnya, gitu ya. Nah, di situ saya lalu bilang ini agak melek sedikit, sebentar. Ya kegelapan. Ini udah teguh ya. Nah, tiba-tiba terang. Pohon kelapa. Nah, itu cuma pakai. Nah, tadi cuma pakai lampu ini nih. Lampu yang beli di apa? Yang Jepang itu tuh. Miniso. Nah, lalu kemudian nggak cuma tumbuh-tumbuhan, Allah pun menciptakan binatang. Binatang keren tuh kan? Kira-kira binatang apa yang Allah ciptakan ya? Ada yang tahu nggak ini binatang apa? Cuma pakai apa namanya? Orang Sunda ini. Macan, ya. Kapas sama stick es krim. Lalu Allah juga menciptakan binatang yang lain, yang lehernya panjang. Jerapah Kak Andi. Visualnya bagus kan? Ah iya. Lihatin. Dan Allah juga kalau sekolahnya tertarik hewan yang badannya besar. Gajah. Semoga ada jawab Pak Agus. Nah, di situ juga kita bikin manusia. Nah, setelah itu mereka manusianya kecil. I see. Nah, manusia kecil. Ini benar-benar cuman kertas ya semua ya. Mereka sama terus lampu. Karena lalu ada diciptakan Tuhan musiknya sangat indah. Pakai HP. Di sebelah saya musik. Tiba-tiba dari dua lagu yang tegang sama lagu Yesuslah di Sainau. Lalu ada ular, intinya mereka jatuh dalam dosa, ya. Itu ada burung juga, itu cuma di luarnya, padahal dari luarnya. Terus ada gambar Yesus, dia memikul salib kita. Gambar Yesusnya, ya. Jadi benar-benar selama acara ini mereka nggak ngelihat orang, tapi benar-benar fokus sama ini. Benar. Dan anehnya tuh ternyata anak-anak yang zaman sekarang itu begitu lihat gini, ini kayak teknologi baru buat mereka. I see. Apa sih ini gitu kan? Dan akhirnya, nah, ini kan wayang-wayangan ya. Nah, terus di atas salib ganti gambar akan memperoleh bentuk orang hidup yang kekal. I see. Yohanes 3 mengatakan. Nah itu begitu mesti repot. Nah, mesti repot. Alatnya gitu. Ini yang saya buat kardus. Kita lihat ya. Kardus nih. Kardus fit, aqua fit. Saya bungkus begini. Ini backgroundnya. Ininya bikin pakai stick begini. Kertas putihnya kertas apa itu Pak Andi? Kertas HVS ini apa? Karton ini. Jadi saya beli karton yang agak keras. Ya, ini betul wawancara saya. Munculin mana dulu yang saya akan munculin. Yang munculin jadi disiapin supaya nggak bingung di gambar mana. Jadi urutannya akan muncul yang mana disiapin dulu saya. Jadi supaya nggak terputus-putus ceritanya. Supaya nggak putus ceritanya ya. Udah siap semuanya. Siapin meja satu, laptopnya di depan tadi. Musiknya dari mana? Musiknya dari handphone. Ada yang menarik juga. Jadi bisa kalau gambarnya berwarna, taruh di depan. Sebenarnya ini munculnya berwarna loh. Waktu di Camp Zumpa itu menarik juga. Saya pakai benang ya. Nah lalu itu sesuai dengan nampilnya. Lihat gambarnya bisa berwarna di sini. Nanti munculnya berwarna. Nggak cuma hitam putih. Tapi begitu yang tadi gambar itu ya. I see. Kalau kita berimajinasi seperti itu, tentu posisi kan bisa kalau pengen lebih tinggi. Belakangnya sih jelek. Tapi ketika di dalam, ketika di luar itu kelihatan lebih bagus. Nah, saya biasanya daripada styrofoam, saya suka pakai plastisin ya. Karena kalau plastisin itu saya sedia cadangan. Saya sediain cadangan di situ supaya saya bisa tambah-tambahin di situ. Kalau mau pulau salibnya kurang tinggi ya tinggal tambahin kayak gitu, saya tambahin ke sana. Dan itu malam itu kan cepet nempel gitu kan.
Seperti itu. Jadi ini teknologi Jadi lama, justru teknologi cerita. lama menurut saya, Cerita. tapi ya itu butuh prepare, effort, dan ketika dicoba trial sukses juga ternyata. Betul, Daripada betul. saya cerita nggak pakai itu, saya ngomong doang, Yesus menebus dosa kita, orang nggak bisa anak-anak apa yang menebus dosa, mikul salib kayak apa ya visual. Tapi kalau dikasih bantuan seperti itu visualnya kelihatan. Exactly. Nah, Jadi intinya bahkan nih kalau misalnya ada yang bilang nih kayak Francisca, saya Ya. gaptek ke Andi gitu ya. Ya. Nggak ada kata istilah gaptek ya berarti ya. Nggak. Karena bagaimanapun bisa pakai sumber daya apapun dan nggak harus Betul. pakai teknologi Betul. yang high tech gitu ya. Betul. Ya kalau yang high tech kan yang begini nih. Kalau high tech kan saya kasih lihat yang sekarang lagi in sih ya di semua gereja gitu kan, pakai green screen Green namanya. screen. Lalu kemudian tampilan-tampilannya itu kan dari yang sederhana sampai yang sangat ini ya, sangat apa istilahnya, si visual dari itu butuh setting kan. Ya, betul. Gitu. Tapi aku belajar hari ini bahwa sebenarnya balik lagi ya, kalau tadi ada orang yang bilang saya nggak kreatif, Pak, bukan soal nggak kreatif, nggak usaha aja gitu ya, nggak nyari dan nggak nanya gitu kan ya apa yang bisa dikerjain. Jadi kalau buat aku menarik banget itu sebenarnya kan kita udah tahu dari lama ya konsep wayang-wayang itu ya sebenarnya ya. Betul. Nah ini kan yang ini kalau green green screen screen. ya. Green screen itu memang sekarang sangat terbantu teknologi. Kalau tadi kan harus bikin settingnya, gunting-gunting. Kalau ini kan dari gini bisa jadi gini gitu kan. Ini Ya, waktu betul, gitu ya. betul. Nah, terus kita mau gaya apapun, ini kemarin berdua dengan Pak Teguh juga bisa jadi settingnya bagus banget gitu kan. Nah, jadi kan ini yang sekarang ini kan saya Iya, betul. ini teknologi yang tadi saya bilang gitu. Nah, saya mau kasih trik sedikit sebenarnya kalau kita mau mengajar sekolah minggu itu kan sekali lagi yang tadi bilang kan mesti prepare tuh. Mesti persiapan. Betul. Nah, saya punya satu teknik persiapan yang menurut saya lumayan juga. Ini pernah selalu saya praktekkan kalau saya diminta cerita itu. Oh, that's good. Gimana nih? Ada tahapannya nih. Oke, saya buka dulu share screen-nya ya. Tahapannya tuh begini. Sebentar. Pak Andi, Ya. Pauline, boleh nggak saya sama Epe pamit dulu? Nanti besok kita balik lagi. Gabung lagi. Pokoknya kalau ngomong sama orang kreatif tuh ya nggak bisa dikasih 15 menit, nggak bisa. Oke, terakhir. Oke, tapi ini penting banget, bisa di screen capture, bisa difoto nih. Ini kepake banget loh buat sekolah minggu, ini kepake banget. Betul. Silakan, ayo. Yuk difoto. Agun, suaranya nggak keluar, Agun. Dia marah loh, karena tadi mau keluar. Tadi udah saya jelasin ya, selesai. Oke, jadi saya dapat tantangan waktu itu, dapat cerita janda miskin, persembahan janda miskin. Ya, jadi kan itu ceritanya sederhana. Yesus di bait Allah ngelihat ada orang ngasih persembahan, terus kemudian ada janda miskin mempersembahkan, dan kata Yesus itulah yang terbaik persembahannya kan. Kenapa? Karena dia memberikan dari yang kekurangannya kan. Nah kan buat anak-anak apa yang bisa relevan? Karena kita penting bercerita, nggak cuma. Nah kesalahan sekolah minggu tuh kalau ngajar, cuman yang penting ceritanya selesai, udah nggak ada relevansi dengan kehidupan anak-anaknya. Makanya Betul sekali. Dari pembukaan, pemahaman awal, ada masalah apa, penelitian Alkitabnya apa, pecahinnya apa, penerapannya apa, lalu nanti ada persembahan dan penutup kan gitu kan. Lalu kan seringkali aktivitas juga cuman gambar sama warna. Nah makanya itu pembukaannya apa? Makanya itu semua saya set. Kebaktian itu satu hari minggu itu semua lagunya yang berhubungan dengan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih, mengasihi lebih sungguh, melayani, bersyukur. Pokoknya semua persembahan lagunya. Jadi juga cuma King Kong, Happy Ya, Setingginya Langit, enggak. Itu kan lagu yang enggak nyambung kalau saya dengan persembahan. Lalu setelah itu saya bukanya dengan apa? Saya kelompokin anak-anak, lalu saya siapin uang-uangan. Waktu itu beli di tukang kelenengan tuh, uang-uangan monopoli. Semua 1.000, ada dapat 10 setiap anak. Lalu saya bilang gini, kalau kamu dapat uang seneng nggak? Seneng. Oke, saya kasih uangnya. Lalu saya cerita, cuman pakai papan tulis, ada pengemis. Lagi kamu punya hitung uang, ada pengemis. Tolong saya belum makan 2 hari, beri saya uang buat beli makan. Kira-kira mau kasih nggak? Saya kasih tanya ke satu anak. Kasih, berapa? 1.000. Oke, 1.000 jadi ambil. Kamu kasih nggak? Kasih. Berapa? 5.000. 5.000-nya diambil. Kamu kasih nggak? Kasih. Berapa? Semuanya. Wah, keren, saya bilang. Kenapa semuanya? Karena uang palsu. Oke, ambil aja pokoknya, nggak masalah. Gitu kan? Namanya juga anak, jawabannya kita terima. Tapi saya di situ ada pemahaman awal buat saya kasih tahu bahwa di tengah kita punya sesuatu, bisa nggak kita memberi dengan baik? Tapi di situ juga ada permasalahan. Permasalahannya apa? Kak Agus bilang setelah cerita itu,
seringkali Kak Agus itu menemukan uang persembahan itu udah 1.000 jelek, terus dikuel-kuel, gitu kan, nggak baik menurut Kak Agus. Makanya itu kita masuk ke cerita. Nah sebelum masuk ke cerita orang miskin tadi itu, ketika ada yang mau ngasih, ada yang enggak, saya bilang gini, sampai di kota kamu kaget karena orang miskin tadi adalah raja yang sedang menyamar. Saya keluarin beng-beng 1 kotak tuh. Dan raja itu ingin memberikan hadiah kepada masyarakat atau warganya yang kalau memberi itu dengan tulus. Kira-kira hari ini sebelum Kak Agus masuk ke cerita, siapa yang mau ngasih kepada pengemis tadi semuanya? Karena dia akan dapat beng-beng. Itu semuanya kan angkat tangan. Tapi kan saya dapat masalah di situ. Apa? Kamu memberi, tapi kamu melihat sesuatu ada yang kamu bisa dapat gitu kan. Nah, dari situ saya mulai masuk ke pelita Alkitab tentang persembahan janda miskin. Penerapannya di mana? Penerapannya di persembahan kamu yang kadang-kadang kok kayak begitu buat Tuhan. Nggak tulus, udah 1.000 yang paling jelek dikuel-kuel. Sekarang kalau bisa dilipatnya cuma seperti ini. Saya ajarin cara melipat uangnya begini. Nah, cuma 3 kali lah kalau lipat begini. Lalu hari itu aktivitasnya apa? Pakai kertas bekas misalnya. Bagaimana ngebungkus uang ini dengan baik. I see. Bikin amplop. Nah, saya ajarin mereka kelas 4 itu pakai amplop. Lalu jangan lupa setelah kamu bikin tutup begini, di sini kasih tulisan untuk Tuhan dari siapa, itu kan lebih keren dong. Minggu depan Kak Agus mau semua persembahan anak kelas Kak Agus masukin ke kantong kolektif dan Kak Agus menemukan seperti ini. Itu langsung ke penerapan dong. Berarti ya Gus ya kalau gitu. Minggu depannya ini pengalaman pribadi. Minggu depannya itu semua Anda yang buat, ada yang beli, ada yang bahkan angpau yang bagus gitu ya. Masuk ke kantong kolektor dan ada satu tebel banget begitu dibuka isinya cuma 2.000 tapi ada suratnya. Suratnya dari Felicia. Untuk Tuhan Yesus. Ya, ini anak kelas 4 kelas 3 saya lupa. Untuk Tuhan Yesus, Felis minta maaf. Tadi pagi Felis minta ke Mama 20.000, tapi kata Mama 2.000 aja cukup. Nanti kalau Felis sudah kerja, Felis akan kasih buat Tuhan Yesus 20.000. Wah, keren banget kan? Waduh, wow. Tempel itu di mading supaya mamanya lihat. Iya ya. Tapi ini teman-teman kalau gue lihat ini bagus banget dan bisa dipakai sama teman-teman bahwa ini nggak cuma buat satu cerita ya, buat semua cerita, buat semua bahan bisa dipakai. Jadi intinya ini buat satu kegiatan doang ya, sekolah minggu. Persiapannya bisa lebih panjang gitu ya dan bahannya spesifik dan consider lebih pendek ya, 1 jam atau 1 jam setengah seperti itu. Kertas gini misalnya, satu lagi kertas gini juga bisa. Caranya saya kata bikin 0, 25, 50, 75, 100 ke atasnya 6 setelah dilipat jadi 4 bagian. Ini buat anak kelas besar biasanya untuk reflektif. Ini 12, 18, 24. Ini adalah umur, ini adalah waktu. Sekarang umur kalian berapa? Misalnya rata-rata anak umur 11 berarti kan di sini. Nah, sekarang saya minta yang sebagian sini itu disobek gitu kan. Mereka sobek. Nah, saya contohin kalau saya kan umurnya udah sekitar 42 mungkin sekitar sini. Maka ini saya sobek, saya bilang dengan rapi, lihat dari hidup kita yang banyak tadi ini sudah terbuang dan ini nggak bisa diapa-apain. Tapi apa yang mau kita kerjain? Kita mau sampai kapan gitu kan? Sisanya. Kita tidur bangun jam berapa? Saya bangun jam 6. Oke, kalau jam 6 saya robek di sini. Tidur jam 11 berarti sisa hidup kita tinggal segini loh. Lalu mati umur berapa? Kalau 75 gitu kan? Jangan dirobek dulu kan belum tahu. Segini hidup kita dari yang besar itu. Dan hari ini yuk kita tulis kira-kira apa yang mau kamu lakukan. Di sisa hidup kamu yang Tuhan beri. Lalu simpan ini di Alkitab dan kita buktikan apakah mimpi kamu bisa terwujud nggak untuk kemuliaan Tuhan misalnya gitu kan. Itu kan sebuah kreativitas yang nggak cuma datang. Ya. Gus, mati lagi Gus suaramu. Gile, keren banget Iya, tapi balik lagi ya kalau ini tadi Epe bilang keren banget. Semua kekerenan ini tuh lu hasil usaha, lu nyari, lu ngulik. Bener gak sih Gus? Setuju. Nyari, niru kadang-kadang. Iya. Dimodifikasi. Dimodifikasi gitu kan dengan cara saya gitu kan. Dan dari tadi gue dengerin gitu ya apa yang seorang Andi Agus lakukan, semuanya tuh kalau buat gue secara pribadi ya kreatif itu juga perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan waktu untuk nyari, ngulik, perlu pengorbanan secara finansial, beli sana sini dan sebagainya. Ya dan buat gue sih 2 hal itu udah pasti akan kita lakukan gitu ya. Tapi kalau buat gue semuanya itu penting banget dan pada akhirnya gue lihat diri kita inilah sumber utama ya untuk jadi kreatif ya diri kitanya gitu, bukan media atau metode. Bisa aja nanti silakan dilihat lagi. Ini bisa terserah. Jadi kalau mau cerita ini bagian dari isi aja. Kira-kira pembukaannya apa, mahal awal apa, permasalahan apa, lalu nanti didetailin gitu ya. Didetailin tinggal
tinggal kita pikirkan kira-kira pelengkapannya apa. Gitu. Oke, gila luar biasa. Ini baru sesi, jadi udah beres ya. Jadi apa namanya, EP sama Teguh kita bisa live ya. Terima kasih para pemirsa. Sudah saatnya kita berpisah. Yang udah semua di situ. Yang tadi saya ceritakan itu semuanya yang Teguh dan EP lakukan. Ya. Aduh, tega banget nih. Ini orang kisahin apa nih buat kita nih? Salah Pauline ngundang harusnya kita. dia di akhir ya. Gue salah banget. Oke, nah sekarang apa Bapak Ibu sekalian dimanapun kalian berada, kalau tadi kita lihat khusus dari sekolah minggu ya, kalau itu bisa dipraktekin nggak sih di sekolah? Atau sebenarnya kreativitas sekolah itu buat guru-guru ini, karena ini saya mengundang nggak hanya guru-guru sekolah minggu, tapi guru-guru sekolah juga gitu ya. Apakah hal ini juga bisa dilakukan? Atau cuma sekedar icip-icip gitu, karena sekolah sama gereja beda nih. Nah, aku mau tanya khusus dulu yang di sekolah ini ya, yang udah kelihatan dari baju seragamnya ya, Teguh. Go, what do you think about it? Waduh, saya tadi ada kirim materi PPT ya. Yes, boleh bantu. Jadi kalau boleh saya awali dulu dengan sedikit perkenalan dulu bahwa saya sebenarnya hanyalah orang yang dijerumuskan oleh Aagun itu. Itu makhluknya ada tuh di sebelah ya. Nah, itu makhluk yang tukang menjerumuskan. Jadi kalau Anda kenal dengan dia, segera hati-hati. Ya. Betul. Dan ketika menjerumuskan itu, saya belajar sesuatu bahwa ternyata saya bisa kreatif itu tidak berkaitan dengan uang. We are not talking about money. Being creative is not about money. Yes. Amin, saudara-saudara. Amin. 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 Marah-marah, Pak. Amin. Tarik pisan. Kaget pisan. Jadi saya mau berbagi 3 resep rahasia menjadi kreatif. Alright. Tada. Oke, siap. Semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman ya, karena kita bicara kreatif di sekolah ya. Seolah-olah kreatif itu menjadi sebuah skill yang baru. Jadi guru-guru kadang-kadang ada beberapa orang, gila sekarang zamannya Zoom. Aduh, gue nggak bisa ngajar. Akhirnya sekolah minggu banyak yang off atau nebeng ke sekolah minggu lain karena merasa dirinya tidak kreatif. Sekali lagi, kalau tadi menyimak baik-baik apa yang dijelaskan oleh Pak Andi Agus, kreatif tidak bicara tentang uang, ya. Kreatif bicara tentang effort dan tidak sesederhana itu juga. Tapi tadi Pauline bilangnya do it. Duit, bro, duit, ujung-ujungnya duit. Nah, saya mau kasih lihat dulu. Ada 3 resep rahasia. Yang pertama, menjadi kreatif itu kita bicara dive, nyelam, ya, masuk ke dalam air. Bukan seperti yang digambar ini, yang orang berdiri cuma ngeliatin aja. Kita harus menjadi orang yang nyelam tuh di bawahnya. We have to dive. Kemana? Marketnya apa? Ya, kalau kita mau ke dunia anak, ya kita nyelamnya ke dunia anak. Ya, main dengan mereka. Jangan ngaku sebagai pelayan anak, main aja enggan dengan anak-anak. Benar. Lu nggak tahu gimana caranya bikin anak ketawa, how to make the children laugh. And if you cannot do it, you're not playing with them, ya. You're not dive. Jadi istilahnya apa yang dilakukan oleh kita hanyalah sekedar penonton, ya. Lalu kemudian ketahui nama orang anak-anak yang ada di depan kita. Jadi nggak mungkin lah kalau kita nggak mau nyelam, terus kita maunya jadi kreatif. Saya ada sebuah kisah, ya, orang yang saya kenal, dia pengen tahu segala sesuatu, ya, baca jadi pembicara ini itu, tapi dia taunya dari buku semuanya. Jadi waktu itu ada satu momen ketika anak sekolah minggu, guru sekolah minggunya kewalahan, terus minta tolong kita, Gugu, tolong dong sama teman gue ini, ya, tolong dong handle anak-anak. Oh siap, ya. Terus asumsi gue ya temen gue itu kayak Andi Agus, kayak Epe gitu ya, langsung datang terjun gitu langsung beres. Ternyata dia bingung di depan. Kan lu tahu bro, dunia pendidikan gini-gini pelayanan. Ya tapi gue belum pernah nyobain ini di depan. Wah kan, susah juga. You are not dive, you have to dive. Nah sekarang share-nya dimatikan dulu aja. Share-nya matiin dulu. Ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kalau kita mau dive,
saya punya sesuatu nih. Ini ada kelinci ya. Menarik sekali ya. Ada kelinci dan saya mau teman-teman perhatikan baik-baik. Kelinci ini adalah lambang dari dunia anak. Yang anak-anak kenal, anak-anak ketahui ya. Tapi yang jadi masalah ketika kelinci ini sekarang kita coba untuk diadukan dengan dunia orang dewasa. Kelinci anak-anak itu beda loh sama dunia orang dewasa ya. Kita lihat baik-baik. Kelinci yang terjadi, pemahaman yang kita pikir benar tentang anak mungkin akan menjadi berbeda dengan apa yang dilihat oleh anak. Ya. Wow. Yang menarik adalah mau nggak kita nyelam ke dalam dunia anak sehingga ketika kita mengatakan anak-anak melihat kelincinya satu, ya memang anak-anak juga melihatnya satu, bukan ada bias. Kenapa? Karena kita terjun, kita masuk nyelam ke dunia anak. Ya. Dan tadi kan Pak Andi cerita, kita sering belanja bareng. Ini kamera saya puter ya, pelan-pelan ya. Ini kamera saya puter nih. Nah ini nih, nah tuh di meja tuh. Ini mainannya. Kemarin belanja banyak banget ya. Terus kita beli tamtip juga, koleksi. Jadi kalau jempolnya Agus nggak cukup, tuker sama jempol saya. Ya, jadi nanti jangan kaget kalau istri kita bingung. Ini jempol siapa? Ya jempol Agus. Gitu ada di rumah saya sama kebalikannya ya. Ini mainan kayak gini. Saya bukan pamer harta, bukan Bapak Ibu. Tapi yang saya mau bilang adalah di balik apa yang kami tampilkan di depan, mungkin tadi Pak Andi kan cuma tunjukin satu gitu ya, 2. Tapi yang jadi masalah adalah di belakang layar ini saya udah nyetok ini kapan aja, karena dunia anak itu dunia yang tidak terprediksi. Ya, tidak bisa kita prediksi. Maksudnya anak itu tidak mau sesuatu yang monoton, tidak mau sesuatu yang berulang. Betul. Taunya dari mana? Ya, nyelam. Nah, kalau udah nyelam, ada langkah kedua untuk bisa kreatif. Belum bisa, baru nyelam aja belum bisa kreatif. Langkah kedua untuk bisa kreatif. Setelah kita nyelam, masuk ke dalam air, kita harus melakukan hal yang kedua, yaitu berenang di dalamnya. Jadi kalau di air, udah nyemplung ke air, kita nggak berenang, ya kita kelelep. Kelelep artinya kita nggak jadi siapa-siapa, nggak jadi dampak buat anak-anak. We have to swim in it. Ya, kalau kita bisa swim, kita bisa masuk di dalamnya, kita barulah mulai merasakan yang namanya gini toh dunia anak. Langkahnya apa? Yang pertama gabung sama komunitas-komunitas pelayanan anak. Banyak. Kalau nggak ada komunitas pelayanan anak ya cari. Saya mau cerita kisah nyata dengan EP. Ya, pertama kali saya pengen tahu EP bukan karena dia hebat atau dia apa. Saya pengen tahu kenapa ada orang namanya jelek amat, E sama P. Ya, itu aja udah membangkitkan rasa ingin tahu saya. Ini kan namanya kekanak-kanakan banget. Begitu lihat mukanya debt collector banget. Kan beda banget gitu loh antara ekspektasi dengan kenyataan. Di situ membangkitkan rasa ingin tahu saya. Ketika saya kenal baik, ya, saya kagum. Dia kalau makan porsinya sama dengan saya. Itu kekaguman saya pertama. Ingat ya, Tante Kris ya. Tante Kris. Nah, oke, Tante Kris dimanapun Tante berada, ingat kami ya, porsi makan kami banyak. Tapi setelah saya bergaul banyak, ternyata dia punya komunitas pelayanan anak, Pauline. Nah, disitulah kami mulai terlibat banyak dalam pelayanan. Saya ngajakin EP ngajakin saya, ya. Dan hampir pasti setiap kali kita ngajak, sama kayak Pak Andi Agus juga, setiap kali kita merancang sesuatu, lalu kita mulai bertugas pelayanan, itu keluar dari skenario semuanya, ya. Skenarionya jalannya B. Betul ya Pak ya. Banget. Salah satu faktornya ini bukan membela diri, ini Pak Agus juga tahu banget, bukan membela diri. Tapi setiap kali tampil, makanya saya join sama mereka susah. Makanya Agus mau join sama gua aja. Jadi ini adalah kotak stok alat-alat yang selalu dibawa kemana-mana. Karena sebegitu kita janjian sama Andi Agus, nanti keluarin alat yang ini ya. Oh iya, lu keluarin yang ini. Begitu dealnya, keluarinnya alat yang beda lagi. Dan kita harus adaptasi. Ya. Betul. Jadi saya alirannya bukan tipe yang mungkin kalau Pak Andi itu senang sekali dengan wig. Walaupun saya beli wig ya. Saya beli juga alat-alat seperti ini. Oh ya. Jadi mungkin saya bisa lebih asik ya. Tight life ya.
Dan ini menjadi sebuah properti yang bisa membuat kita dalam waktu singkat berenang di dalam dunia anak. Ya, involved in lot of ministry, lalu upgrading. Dan yang terakhir resep ketiganya, kalau udah berenang, resep ketiganya adalah you have to enjoy it. Kalau seorang pelayan anak tapi stres sama anak, aduh Tuhan, mungkin Anda salah tempat, ya. Yes. If you stress with kids, if you stress looking at the children who's running around the room, ya. Jadi lari kayak ini di dalam ruangan dan Anda stres, mungkin tempat ada Pak Andi Agus, astaga, itu kacamata. Coba ya. Ngapain lagi? Iya. Gue nggak bisa lihat dia soalnya. Nggak bisa lihat ya? Oh, bisa. Sekarang bisa. Nah, dia memang coba dimatiin aja ya. nih. Matiin aja, kita keluarin aja ya Andi Agus ya. Iya, Kan udah beres. Sesinya dia kan udah beres. Jangan screen sharing aja dimatiin. Jadi rekan-rekan semuanya yang ini saya cuma mau sharing bahwa ketika kita menikmati, barulah di situ kreativitas bisa muncul. Jadi saya nggak punya resep yang luar biasa sekali, no. Karena di dalamnya sudah termasuk. Kalau hidup kita bisa kreatif, ya, maka artinya kita termasuk salah satu orang yang menikmati hidup. Itu sebabnya salah satu penyebab kenapa para seniman kreatif, tapi mereka nggak peduli sama duit. Ya, kenapa? Karena untuk bicara kreatif, kita bicara mengenai bagaimana bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah, itu lebih dalam maknanya. Tadi Pak Andi sempat cerita, ya, kenapa kalau ciptaan manusia yang udah dilipat bagus-bagus, ini kelihatannya mungkin Pauline ya? Yes. Origaminya, keren ya? Asik banget. Ini kalau ciptaan manusia terus biasa Pak Andi minta. Lah, matiin dulu gue share screen-nya supaya lebih. Sini, bentar ya, gue matiin dulu ya. Siap. Boleh. Sorry ya. Sudah. Jadi kalau saya ini punya origami dan indah sekali. Ini adalah lipatan manusia yang boleh dibilang ciptaan manusia. Ya, ini ciptaan manusia. Lalu biasa Pak Andi bilang hancurin, diremes-remes. Ya udah. Kalau ini kasusnya saya hancurin, saya rusak. Ya, saya rusak udah nggak berbentuk, udah nggak jelas ini. Ya, udah nggak jelas. Yang jadi masalah, ini ciptaan Tuhan yaitu adalah kita. Ya, nah, yang jadi masalah ketika kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita nggak bisa melakukan perbaikan itu dengan usaha sendiri. Kita perlu tangan Tuhan yang menyediakan tempat untuk manusia bisa berubah, hidupnya berubah menjadi lebih baik lagi dan kembali pulih seperti ciptaan Allah. Nah, ini beli di Glodok juga, Pak. Ini beli di Glodok. Benar, serius. Iya, sama, serius, bener. Karena belinya bareng sama Agus. Jadi gini, kalau saya mau cerita kisah, boleh kakak. Boleh kakak. Kita kan janjian nih, Gus, ke Jakarta Gus, ke Mangga 2, bukan di Glodok, Mangga 2. Ke Mangga 2, kita belanja, istri sama istri belanja, pergi. Ya, saya sama Agus belanja alat sulap di toko itu terus nggak pindah-pindah kemana-mana. Tapi saya terus cek handphone di sebelah. Karena nggak berapa lama dari BCA kirim, terima kasih telah melakukan transaksi pakaian gini. Oh, bini gua nih belanja ya. Jadi kami berdua tuh simpen handphone di sebelah. Begitu limitnya udah lewat, bro, pulang yuk. Udah beres nih, debitnya udah kebanyakan. Iya, pulang, beres baru ya. Jadi seperti itu, Pau. Dan nanti pulang dimarahin istri nih. Enggak. Tadi dia SMS, dia WA, mati lampu, baterai tinggal 3% aman, enggak nonton ini. Jadi saya sebenarnya kalau saya mau share, memang lebih banyak kisah-kisah real di lapangan itu bersama Pak Andi, begitu ya. Saya tidak melebih-lebihkan, ditambah dengan Pak Epe. Epe ini spesialis di dunia outbound. Jadi kalau banyak sekali pembawa acara ataupun pelayan anak panik begitu di outbound, suara kita nggak kedengeran. Satu, ya, suara nggak kedengeran. Udah gitu, anak-anak nggak mau merhatiin kita. Anak-anak lagi lari-lari di lapangan, di kelas aja yang kecil udah panik. Ini di lapangan lari-lari. Tapi kalau Anda membutuhkan seorang pelayan dan bagaimana model yang tepat, Anda bisa menghubungi makhluk yang inisialnya E. Saya nggak tahu kenapa, jujur, saya nggak tahu kenapa. Kalau dia yang bawain, entah kenapa, auranya itu aura kekanak-kanakan. Dia kolektor. Ya, jadi pengen main.
Debt collector bukan. Debt collector yang kekanak-kanakan itu yang disuka. Boleh. Pe, coba Pe, liatin kacamata lu Pe. Ada lensanya nggak? Coba liatin. Lu ngomong-ngomong biar suaranya pindah. Yo. Nah, ada lensanya nggak? Nggak ada dong. Nggak ada lensa ya? Nggak ada lah, itu kelihatan banget itu. Iya. Apa mau disulapin ya? Jadi ada lensanya. Oke. Tapi Betul, gue ya? satu hal ya, aku belajar dari seorang Teguh soal tadi ya recipe itu ya, 3 resep itu memang betul dive in, swim in. Tapi gue ngerasa memang kalau misalnya kita enjoy, mau kita pelayanan anak umur berapapun, mau remaja yang paling susah, yang lagi nyebelin apa dan sebagainya, tapi asal kita enjoy, disitulah kreativitas akan muncul. Gitu. Gue ngerasa itu amin banget, bener banget, dan kalau buat gue memang jangan sampai kita terbebani, tapi enjoy aja, you do it, enjoy it. Dan tadi Teguh ngomong satu hal yang paling penting, perlu komunitas. Kita nggak bisa sendiri, gitu. Aku berapa kali harus kalau misalnya hilang ide dan sebagainya, ya gue bakal kontak orang-orang ini, teman-teman yang lain gitu ya, yang buat gue kreativitasnya tuh yang nggak pernah habis lah ceritanya kayak gitu. Saya mau share terakhir aja. Kalau tadi pikir alat-alat yang dibeli ini memang butuh uang ya, walaupun nggak besar uangnya, tapi butuh uang. Kita bisa pakai bolpen. Ya. Kita bicara kreativitas di sini. Nah, saya akan tunjukkan. Biasa saya sampaikan adalah untuk perenungan anak-anak, anak remaja biasa paling kena banget yang masalah ini. Hidup kita itu seperti bolpen, ya. Hidup kita dengan Tuhan seperti bolpen ini. Ketika hidup kita digunakan terus-menerus, ya, tapi kita nggak mau kembali pada Tuhan, kita nggak mau saat teduh, kita nggak mau setiap malam berdoa, ya, kita terus di luar mencari kesenangan duniawi dan segala-galanya, maka suatu saat bolpen ini kering. Ya, tetapi beda sekali kalau kita tahu bahwa hidup kita ini berefleksi dengan Tuhan akan menjadi sebuah sukacita yang lebih lagi. Maka yang terjadi adalah kalau sekali lagi manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, nih, kekuatannya sendiri dia andalkan, ya, dan dia nggak mau bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam waktu yang cukup lama kita akan hilang dan kita akan melupakan Tuhan dalam hati kita. Ini yang jadi masalah. Dan manusia perlu untuk kembali pada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan nggak jauh kok. Tuhan selalu ada di hati kita, dan dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tinggal mau nggak kita selalu kembali. Modal bolpen. Jadi nggak ada alasan yang namanya kreatif itu mahal. Nggak ada. Tapi betul. Yang penting kita punya pemahaman tentang Alkitab baik. Kita bisa melihat Tuhan dalam keseharian kita, itu ide muncul. Bener gak sih? Bener banget. Gitu. Jadi kalau buat gue, kalau hati kita terkonek sama Tuhan, Andi Agus nggak usah ngomong, waktu lu udah habis, nggak usah ngomong Andi Agus ya. Bolpennya gini gimana nih? Ya intinya bener loh, apa yang tadi tadi Teguh sampaikan, bahwa di saat kita terkonek sama Tuhan, apapun yang kita lihat tuh kita bisa lihat nih anak-anak bisa belajar Tuhan nih dari sini. Apapun dari sini Tuhan bisa ngomong nih sama Tuhan sama anak-anak dari sini. Jadi gue bener banget, asal kitanya connect, ide itu bakal keluar gitu. Dan thank you banget. Jadi udah beres ya ini acara ya, kita mau closing. Oke, yes. Nah, kalau tadi gue satu lagi yang kacamata tinggal 1 menit lagi. Enggak. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tahu kita dengar tadi dari seorang Andi Agus tuh banyaknya indoor ya. Kalau Teguh juga banyaknya indoor. Nah, tapi kalau misalnya kita nih ya, saya dari kemarin tuh selalu berpikir karena aku ngurusin sekolah juga, ini semua mata pelajaran tuh bisa diajarkan dengan indoor, pakai Google Classroom, pakai Zoom dan sebagainya. Kalau ngajar PE, physical education, ngajar olahraga, gimana caranya di tengah pandemik seperti ini? Atau nggak cuma tengah pandemik nih, kalau sehari-hari ya, apa sih bedanya seorang guru Kristen sama yang bukan Kristen ngajar olahraga? Itulah makanya ada Mr. Epe di sini. Mr. Epe is in the house, dude. Oke, Mr. Epe, share dong. Oke, jadi jawabannya tadi dari Bro Teguh sama Bro Agus itu yang akan gue pakai untuk PI nanti. Pas Zoom. Enggak. Oke, closing deh kalau gitu. Closing. Oke.
Gue ketemu sama Bro Teguh. Tadi jujur aja ya, ini dua orang hopeng banget ya. Kalau kayak Edwin Jody lah, kalau di entertain zaman dulu ya. Kalau sekarang siapa ya? Ini kali ya, Lucinta Luna. Oh bukan. Enggak. Keren lah, jujur aja mereka keren banget ya. Dan hari ini gue belajar banget dari mereka. Wow, gila kayak kuliah S3 nih. Oke, puji Tuhan, kayak kasih satu, mungkin di akademik gue nggak jago, ya. Yang cuman gue bisa adalah main dalam artian aktivitas fisik ya, olahraga, ya dari sepak bola, basket, bulu tangkis, pingpong, itu secara natural keluar, ya. Jadi itu yang udah dikasih sama Tuhan. Kita harus tahu dulu nih kekuatan kita di mana. Jadi kayak misalnya gue disuruh share kayak Bro Teguh sama Bro Agus, gue nggak akan bisa. Gitu ya, dengan permainan motorik halus, ya dengan kreativitas yang wow, keren banget. Nah, makanya di sini kita itu saling bersinergi. Saling ngisi gitu ya? Saling ngisi. Nah, kebetulan karena kekuatan gue di sini dan gue senang main, ya, seneng di lapangan, makanya ini kulit hitam sebenarnya kulit gua putih. Tahu Mario Lawalata? Tahu kan? Tahu. Kenapa dia? Ya, itu beda jauh sama gua. Ya, orang jadi udah antusias nih. Jadi gini, yang gua suka. Jadi dari dulu itu ketika gua sekolah minggu, gua tidak mendapatkan guru-guru yang membuat kita antusias. Ya, dari segi cerita kayak tadi mereka gitu ya, dengan intonasinya, oke, dengan sulap-sulapnya, maupun dengan kegiatan aktivitas permainan fisik outdoor. Nah itu gue nggak dapet, ya. Jadi dari latar belakang itulah gue nggak mau anak-anak yang Tuhan percayain ke kita, ke gue, itu seperti mereka, nggak. Mereka harus dapetin lebih. Harus, dan potensi mereka harus keluar, gitu. Jadi itu memotivasi apa untuk memotivasi sesuatu yang berbeda ya. Oke. Nah, yang harus dipunya kayak misalnya tadi ya PE teacher, pertama apalagi ngajar anak-anak, tadi Teguh bilang sama Bro Agus bilang bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi ketika kita memberikan treatment itu jangan disamain dia sama orang dewasa. Kita tuh harus menyelam, setuju banget. Contoh ya, kalau di outdoor, kondisi panas dong, lapangan nggak ada. Yang gue tanya, ya kan gue juga membina anak-anak di RW ya, di RW. Gue tanya, kalau guru olahraga ini gimana sih? Kalau misalnya pas ngajar, ini ngomongin soal menyelam ya. Oh iya, Om, kan manggilnya Om ya. Ini Om, ngasih bola, udah gitu main handphone. Kalau nggak duduk, kalau nggak ngerokok. Berapa banyak anak-anak disesatkan. Ya, makanya firman Tuhan bilang, ini yang buat gua selalu ingat, jangan sampai lu menyesatkan anak, lebih baik batu kilangan. Kasih ke leher, itu ya. Terus sama satu lagi, harus punya apa ya? Compassion. Jadi buat gua permainan itu ya, terutama outdoor activity itu adalah bahasa komunikasi gua dengan anak. Karena anak itu jujur aja, mereka itu mudah, kayak tadi pas Bro Agus bawain apa namanya panggung boneka tuh, itu sampai ada yang melongo tiba-tiba ketawa, ya karena anak itu tuh ketika dia udah yang gue lihat ya, dia itu sangat adore sama orang dewasa, ya makanya tadi usaha ya, gue main basket, gue main bola karena dulu juga gue Persib Junior juga kan. Ya, tapi cadangan mati, nggak pernah dimainin. Benar asli. Nah, gue nggak give up dengan gue nggak kepilih. Main basket pun amatir lah biasa. Tapi skill dasar, fondasi itu gue terus kerjakan, gue usahakan. Ya, jadi kayak ketika gue ngajar, gue kasih lihat skill, dribble, ya, atau juggling. Nah itu buat mereka yang wow. Nah, ketika mereka wow,
kita bisa masuk yang akan kita sampaikan tentang karakter. Nah, ini gue mau kasih kesaksian anak-anak ya. Ini permainannya adalah permainan cat and mouse yang dimodifikasi sama gue. Tahu ya permainan cat and mouse dulu ya? Yang bikin lingkaran. Oh iya, ucing berit. Ucing-ucingan terus lari. Nah, namanya tetap ucing berit bener, berit. Namanya tetap cat and mouse, tapi gue modifikasi dengan bola. Ya, di situ ada skill lempar, passing, ya lari, lompat, itu ada gue modif. Nah, cat and mouse itu kan nama, jadi kayak apa ya? Kita tuh kayak narasinya jadi cat and mouse. Wah, kalau saya jadi cat itu harus memburu tikus dan tikus itu harus berlari supaya nggak kena sama cat pakai bola. Nah, ini ada kesaksian. Sebelum saya bermain cat and mouse, ada kemarahan membangun. Ya ini karena dusur pakai bahasa Indonesia nih, anak bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia jadi gini. Sebelum saya bermain cat and mouse, ada kemarahan membangun dalam diri saya. Bagaimana hari setelah saya berjalan, setelah bermain cat and mouse, kemarahan dalam diri saya sebagian besar hilang. Dan sekarang saya dapat melanjutkan hari saya dengan bahagia bahwa semua amarahku hilang melalui pelajaran PE. Wow. Ya kan? Satu itu. Ini waktu itu gue kuesioner karena buat skripsi ya. Karena pembentukan karakter anak melalui permainan ininya. Terus udah gitu, gue tanya lagi. Ada satu anak namanya Jessica main basket. Jessica suka permainan cat and mouse karena permainan ini mengajarkan saya untuk menggunakan fisik kita untuk berlari dan tidak diam di satu tempat. Kita harus menggunakan mulai dari otak kita sampai ke kaki untuk memainkan permainan ini. Kreatif ya tadi ya, ngomongin Bro Agus sama Bro Teguh bilang. Tidak hanya mempelajari untuk menggunakan fisik, tapi juga mempelajari saya untuk tidak menyerah. Kalau kita tertangkap dengan tim yang satu, kita harus belajar kenapa sih kita tertangkap. Mungkin karena saya tidak konsentrasi dan tidak melihat bolanya berada di mana. Dan setelah kamu belajar dari kegagalan kamu, ini dia yang bilang ya, buktikan bahwa kamu tidak bisa tertangkap lagi. Dengan kegagalan, kami belajar banyak hal. Kami harus menerima kegagalan kami, karena itu yang membuat kita bangkit. Dalam bahasa Inggris, fall is the key to success. If you don't fail, you will never success. Ini anak kelas 6. Ya, oke, satu lagi. Nah, ini satu lagi. Oke, gue nanya tentang kerjasama. Menurut kamu gimana sih? Contohnya, kita harus bekerja sama dan percaya satu sama lain. Saya bermain basket, dan setiap kami ada turnamen, kami dibagi 2 tim. Satu di babak ke-1 dan 3, dan satu lagi di babak 2 dan 4. Saya suka mengeluh, mengapa saya satu tim dengan orang ini, atau kenapa cuma ada satu orang yang jago di tim saya. Ini mulai ke Bible-nya nih, dia yang bilang ya, Tuhan mempunyai alasan, mengapa saya berada di tim ini dan dengan orang ini? Karena ada alasannya. Karena tidak mungkin kalau tidak ada alasan seperti mengapa Tuhan membuat saya untuk hidup di dunia ini. Keren banget loh. Wow. Ya. Mungkin alasan Tuhan saya berada di tim ini adalah karena selama latihan di sekolah, kami tidak pernah percaya satu sama lain. Dan hanya fokus dengan 2 orang ini yang sangat jago. Gitu. Saat turnamen adalah kesempatan kami untuk percaya diri dan percaya satu sama lain seperti kami bermain cat and mouse dengan satu tim untuk melakukan yang terbaik. Ya, jadi gue ambil 3. Jadi kenapa sih outdoor? Ya, permainan fisik. Pertama kan kalau kita lihat, Tuhan ciptain kita untuk bergerak, betul nggak sih? Yes. Iya, kerja loh, kerja. Usaha loh, usaha. Usaha. Kreativitas itu perlu kerja. Ya, terus udah gitu, dari bayi aja di kandungan itu kan di USG ya. Kalau misalnya nggak gerak, nggak hidup. Berarti nggak hidup. Nah, tadi yang Pauline bilang tuh di awal, jangan sampai mati gitu. Kreativitas tanpa usaha itu akhirnya mati. Nah, outdoor itu apa ya? Ngebuat anak-anak untuk jadi gini nih. Permainan di outdoor, pertama ada unsur permainan itu ada daya juang.
ya, ada kompetisi, gitu, daya juang, kompetisi, terus udah gitu, mereka kan di situ dilatih untuk mematuhi aturan, ya. Nah, makanya kenapa gue sangat senang banget ketika misalnya ya, Bro Teguh itu, lu pokoknya dia udah sangat percaya banget ya, Bro Teguh ini. Ya, jadi karena waktu itu pernah ada MOS, masa orientasi siswa di satu sekolah, gua nggak tahu, gua nggak di briefing dong, gua nggak di briefing apa-apa sama dia, asli. Pokoknya lu datang, gua ini gimana, udah tiba-tiba gua disuruh, lu nanganin anak-anak yang ini, dia nanganin yang telat, dan gua nanganin yang segitu banyak anak SMP dong. Oh, kalau Teguh itu tipikalnya Teguh, lempar anduk kalau dia. Nah, yang mau gua bilang gini, buat kakak-kakak pelayan sekolah minggu, ya. Kalau kalian tidak mau usaha, tidak mau cari tahu, ya, tidak mau olahraga, ya, tidak senang sama olahraga, ya, kamu nggak akan bisa mengambil hatinya anak, kamu nggak akan bisa berkomunikasi dengan anak, gitu. Karena gini, ya, ketika kita punya komunikasi ya, permainan itu kayak jalan deh, kayak jembatan, ya. Ada satu anak mungkin Bro Teguh tahu, si Leo tahu. Itu anak luar biasa, dia terima Yesus lewat futsal. Ya, jadi begitu selesai, gue cuma cerita aja tentang Yesus. Ya, menurut kamu, ketika kamu, ya jadi, waktu itu ingat, ini anak luar biasa banget Pak Ongna ya. Terus gue tanya, menurut lu, Tuhan senang gak sih dengan sifat lu sekarang gitu? Ketika lu main tadi, lu main kasar. Udah gitu, lu out, bola out gitu. Kamu bola out. Tapi kamu nggak mau ngaku, kamu bohong. Gitu. Nah, terus gue tanya. Jadi anaknya disuruh refleksi nih ya sama Mr. Epe ya? Iya. Kira-kira kamu, Tuhan senang nggak dengan seperti itu? Terus akhirnya ya dia bilang, enggak. Oke. Nah, kalau misalnya enggak, menurut kamu nih, kamu ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Gitu. Dalam. Nah, udah gitu barulah. Baru gue bilang, oke, siapa yang belum terima Tuhan Yesus? Jadi biar, memang kita nggak bisa gitu. Pakai kekuatan sendiri nggak bisa kok. True. Tapi, Benar. Roh Kudus yang akan memampukan. Itu. Jadi, asik. Jadi jujur aja apa ya, semangat tadi benar kayak itu. Kita harus punya semangat kayak anak-anak. Ya, ketika anak-anak papanasan ya gue juga harus papanasan dong. Good point. Itu. Jadi ini item tuh item di Papua ya, item di sekolah ini. Ini matahari semua udah senang semua nih, matahari tuh udah CS. Karena itu matahari ya, bukannya daki ya, bukan daki. Bukan. Ini matahari asli. Pau, 1 menit, Pau. Waktu makan siang dulu waktu saya kerja bareng sama Epe di Cahaya Bangsa, waktu saya pernah ngajar Cahaya Bangsa, makan siang. Terus gue iseng nanya, Pe, lu pernah nggak ada yang nanya, kok lu hitam banget sih? Oh gini bro, cerita. Ini ceritain ke gue loh, asli ini gue ceritain ulang retail ya. Jadi, bro, Tuhan itu waktu ciptain manusia, satu-satu dilukis, diwarnain bagus-bagus. Nah bro, lu enak, lu kebagian yang bagus, dipisahin, catnya ya. Terus siapa dikeringin catnya. Pas bagian gua bro, lagi bagus-bagus, kesenggol satu cat, satu wadah warna hitam. Nah tumpah ke gua semua. Nah gua kebagian suenya kata dia. Dia cerita di jam makan siang, tau nggak? Pak Andi Agus, ini biblical nggak sih? Ini nggak ada di Alkitab Pak Andi Agus. Nggak. Dia doang lagi, gua nggak cerita gitu. Dia cuma pinjam kunci ruangan lu, terus dia bengkokin dong. Udah bengkokin patah dong. Gue pikir dia bakal bisa ngelidiin. Gue udah, wow. Wow. Dengan sendok, dengan uang ilah. Begitu dia nggak bisa dong. Oke. Lanjut ya. Biasanya dia bilang gitu. Yang kayak gini jangan dilakuin sering-sering. Itu bukan sulap. Iya. Oke. Terus udah gitu, satu lagi sih. Betul. Oke, gimana nanti Mr. Epe? Terakhir. Gimana Mr. Epe? Terakhir ya. Ini peluit ya. Mungkin ini nggak akan mungkin ke biblical atau apa. Tapi peluit ini dengan modal peluit kita bisa main, ya. Jadi kayak misalnya, oke,
Itu artinya pay attention. Jadi mereka harus pay attention kalau punya belanja. Ya, kalau misalnya ada bunyi tut 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 tut, tut, ya, berarti dia harus lari cari sumber peluitnya. Nah, itu gue koneksiin ya, bahwa Tuhan itu kita harus dengar dengan suara Roh Kudus, gitu kan? Roh Kudus bawa kemana, kamu harus dengar. Roh Kudus kemana, memang ngomong kayak gini gampang ya, karena gue juga masih. Tapi kan harus dicoba, harus dipraktekin. Harus dipraktekin. Dalam artian gini, permainan ini dipraktekin. Tapi kalau misalnya ketika kita ngomong, ini firman Tuhan begini, ya, itu tuh pedang bermata dua loh. Jadi buat kita, makanya hidup kita tuh harus benar, jadi keteladan. Exactly. Ya, kenapa kita harus nyelam sama anak? Karena dia akan lihat. Kenapa tadi Bro Tugu bilang, wah EP ini anak-anak kayak punya apa? Enggak, karena gue nyelam bareng sama mereka dan gue semangat sama mereka. Exactly. Dan gue nggak ngejudge mereka gitu. Lu nggak bisa, beda sama guru-guru olahraga zaman dulu. Yang nggak bisa dipinggirin dong. Betul nggak? Ya. Makanya banyak generasi hancur gara-gara guru-gurunya nggak benar. Gitu. Guru-guru olahraganya nggak benar. Padahal itu guru olahraga, itu pelajaran yang sangat disenengin sama anak-anak. Betul. Dan ketika dia cuman datang bukan untuk ngajar dengan hati, cuman karena tugas. Ya, betul, berapa banyak anak disesatkan dengan keteladannya mereka dia. Iya, betul. Ya paling gitulah. Ya, tapi ini kalau misalnya sama Mister kalau ngomongin soal kreativitas tuh memang nggak pernah beres ya. Kemarin Andi Agus bilang beneran ini cuma 1,5 jam, cuma 1,5 jam nih ngomongin kreativitas gitu ya. Nggak akan pernah beres gitu. Tapi beberapa hal aku sih berharap ya semua orang yang menonton webinar kita itu dapat poin-poin pentingnya gitu ya soal yang namanya kreativitas. Karena kreativitas cara saya mengajar akan berbeda dengan kreativitas Teguh. Teguh cara ngajarnya juga kreativitasnya berbeda banget sama Mr. Epe. Mr. Epe cara kreatif berbeda banget nih sama namanya Andi Agus gitu kan. Kita berempat aja udah berbeda. Apalagi nanti kalau ditambah sama Meidi ya. Kalau Meidi bergabung itu 5. Kekacauan. Meidi jangan cuma disuruh nonton. Kali ini Meidi nanti ya berikutnya ya. Bayangkan Tuhan tuh menciptakan orang-orang yang begitu kreatif. Kalau kita nih sebagai ciptaannya Tuhan tahu kita kreatif, bayangin sekreatif apa yang akan terjadi di dunia ini. Nah, karena ngomongin gini, tiba-tiba langsung kreativitas kita muncul nih. Kalau misalnya SCTB mau jadi berkat, gimana nih orang-orang kreatif ini dikumpulin, divideoin, di-upload di YouTube-nya SCTB, kan setiap orang bisa lihat tuh ide-ide itu. Exactly. Jadi betul, ini ide-ide brilian dari seorang penatua Andi Agus gitu ya. Jadi setelah ini nih Bapak Ibu sekalian, kita akan ngumpulin video-video kreatif dari kita dulu baru nanti berikut-berikutnya. Jadi bisa diklik lalu nanti bisa dilihat metode-metode dan media-media yang bisa dipakai untuk mengajar, walaupun terbatas baru di 4 orang, tapi nanti kita akan masukin lagi yang lain, jadi bisa jadi sumber dapat idenya modifikasi, jadi never stop gitu ya, never stop working, never stop creating gitu ya, karena ini memang gue seneng banget gitu ya, dan aku sih ngerasa secara pribadi nih mengundang orang yang nggak salah gitu ya, karena seringkali merasa bahwa dunia anak-anak tuh terlalu banyak didominasi oleh perempuan. Jujur, I have to say, I'm so sorry, guru TK, SD kebanyakan cewek, guru di sekolah minggu, I'm so sorry tiap kali aku training, ya nggak sih Teguh ya, Andi aku juga yang semua rata-rata perempuan gitu loh. Di mana ini bapak-bapak? Dan hari ini gue berhasil mengumpulkan para bapak. Keren. Iya. Dan ini buat gue memotivasi. Bapak-bapak kaum pria pelayan anak dong. Medi dong. Itu ya aku mau ngomong. Ini harus lebih banyak lagi laki-laki yang mau masuk ke dalam pelayanan anak next gen. Karena begitu banyaknya anak-anak tuh kehilangan figur ayah. Tetapi kita harus ngajarin tentang Allah Bapa, iya nggak sih? Yang ngajarin ibu-ibu gitu kan. Jadi buat gue ini salah satu tujuan webinar ini tercapai adalah gue berharap banyak lagi laki-laki yang mau masuk ke dunia next gen, ke dunia anak-anak ini gitu. Oke, sebagai penutup, gue minta sepatah dua patah kata nih ya dari seorang Andi Agus, dari Teguh, dan juga nanti dari EP. Silakan siapa dulu nih yang mau mulai? Saya dulu mulai. Saya persilahkan ke Pak Andi Agus. Silakan Pak Andi.
Oke, nanti saya tutup kali ya. Nanti EP duluan, EP duluan. Aduh. Oke, Miss Pauline. Oke. Silakan Mr. EP. Khususnya saya cuma mau bilang buat teman-teman yang memang berprofesi sebagai guru PI, ya guru pendidikan jasmani, ini kesempatan kalian, khususnya anak-anak Tuhan ya, untuk memuridkan, mendisciple. Oke, karena banyak murid-murid yang fatherless, ya. Dan dalam pendidikan jasmani itu, oke, itu jelas banget, itu kayak belajar hidup. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, nah tugas kita adalah apa ya? Kalau firman Tuhan bilang kita tuh dibenarkan oleh Tuhan. Istilahnya yang suka nyontek, kan kita dibenerin jangan nyontek, gitu kan? Yang suka korupsi dibenarkan oleh Tuhan, jangan korupsi. Nah, kita sebagai bapak, ya, sebagai guru pendidikan jasmani, ketika melihat seperti itu, kita harus peka dan bawa mereka kembali lagi ke hatinya Bapak gitu. Diadres dan balikin lagi ke hatinya Bapak. Karena apa? Ingat loh, berapa banyak generasi dan dia juga akan mungkin someday dia akan menjadi guru olahraga juga. Tapi ketika punya contoh yang jelek, betul. Ya, buset, generasi berikutnya akan hancur juga. Gitu aja sih, Ibu Pauline. Thank you banget Mr. Epe. Gue suka banget gimana caranya kita pelayanan itu ujung-ujungnya balik lagi discipleship, pemuridan. Kita nggak cuma buka kepala, masukin semua teori, semua matut nggak bisa. Tapi ini kita discipleship, pemuridan. Mantap, good. Silakan Pak Andi Agus dan Pak Teguh. Siapa dulu? Sweet dulu deh. Untuk gue pertama loh. Kalau nggak pertama nggak keluar. Dari saya, ya. Begini, sebentar, saya cari dulu di Google. Yang kayak gini nih, gimmick-gimmick yang kayak gini nih yang gue sebel. Ya, tapi perlu juga di depan anak-anak gitu. Kayak udah serius di depan anak. Anak-anak, ini pesan yang terakhir dari saya. Sebentar saya cari dulu quote yang bagus di Google. Tapi saya satu kali dengar Edosel ngomong gini. Di tengah pandemi ini kan sekarang semua online ya. Dan kita tuh kayak yang, aduh online gimana ya, karena kita biasa onsite nih. Tapi ketika dia satu kali ngomong gini, mimbar terbesar sekarang tuh adalah media sosial loh, media online loh. Ya, maka itu saya pikir ini kesempatan sebenarnya di tengah pandemi ini blessing in disguise juga, bahwa kita sekarang ditantang untuk bisa nggak ya nyapa anak tuh nggak seminggu sekali nih. Karena media online tuh kalau kita bikin kreatif kan sapaan guru sekolah minggu, sapaan apa, pokoknya bisa bikin cerita anak malam hari, pakai apapun metodenya, yang hanya cuman jangan panjang-panjang, 2-3 menit, 5 menit sebelum mereka tidur misalnya kan, atau EP bikin stretching singkat supaya sebelum belajar pagi hari gitu kan. Tapi itu mimbar terbesar. Dan yang lihat mungkin bukan hanya anak gereja kita, tapi anak luar juga melihat gitu kan. Betul. Dan ini mesti dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan ini butuh effort, usaha, kerja keras memang yang tadi sebutin semuanya. Apa itu nyelam, berenang, pokoknya semua kita gunain. Karena buat saya nggak ada yang nggak kreatif. Yang nggak kreatif itu adalah yang nggak pernah coba. Nah, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, tadi saya masih nyari sebenarnya di YouTube. Aduh, bener banget. Jangan sampai anak-anak kita sekarang dididik oleh dunia yang salah. Tapi ini waktunya tontonannya YouTube memang sekarang. Yes, bagaimanapun itu nggak bisa ditutupi, bener nggak sih? Tapi bagaimana kitanya yang bisa masuk. Kitanya bisa masuk. Yes, harus kita exactly. Dive in ya, dive in. Kalau kata Teguh dan swim in. Right, Mr. Teguh, your turn. Saya sih lebih sukanya istilahnya drive thru. Itu salah ya, beda ya. McD kali. Nggak boleh nyebut merek. Oh, nggak boleh ya? Lo bukannya itu sponsor? Oh enggak ya? Oke, teman-teman semuanya, para pelayan anak, seringkali di hadapan manusia ya, mereka itu melihat dunia pelayanan anak itu adalah dunia yang dianggap ringan dan tidak berharga. Ya. Betul kan? Gampang melayani anak itu, ngajar anak itu gampang. Tetapi yang terjadi, sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, ketika orang bilang gampang, tapi orang tidak mau menggarapnya, orang tidak mau melakukannya, itu adalah hal yang sia-sia.
seperti yang Pak Andi bilang, kesalahan terbesar adalah Anda tidak pernah mencoba melayani anak sebenarnya. Betul. Walaupun itu dianggap ringan, tapi kalau tidak pernah dikerjakan, maka itu menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, bersama Tuhan melayani anak, ya, bersama Tuhan melayani anak, maka yang terjadi kita bisa melakukan hal yang besar dan mungkin di mata orang lain hal tersebut tidak mungkin. Dan yang pasti Tuhan menginginkan agar kita semua tetap setia dalam pelayanan yang orang-orang anggap kecil. Ya. Jadi jangan pernah mau dikatakan bahwa pelayanan anak itu adalah pelayanan yang ringan. Betul. Karena di situ membutuhkan komitmen. Dan Tuhan akan memampukan kita dengan kemampuan-kemampuan luar biasa sehingga orang-orang bisa memiliki berkat di situ ya. Ini rahasianya. Sendiri ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Teguh dan terima kasih semuanya. Ini tanda jealous. Teman-teman semua yang Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh Teguh, yang dilakukan oleh Andi, apapun Mr. Epe itu semuanya dipelajari, dilatih. Balik lagi ada effort. Kalau dari saya secara pribadi, kalau saya setiap kali menemukan banyak guru-guru, apalagi perempuan, kadang-kadang tuh mereka mudinya luar biasa. I'm so sorry, I have to tell about it. Saya mau bilang bahwa kreativitas itu Tuhan kasih itu, Tuhan apa kita bisa kembangkan kalau kita punya disiplin rohani. Kalau tadi Mr. Epe bilang kalau kita connect sama Tuhan gitu ya, apapun kita bisa lihat, oh ini kita bisa kerjain ya juga tadi bilang. Jadi kalau misalnya kita punya disiplin rohani, kita terkonek sama Tuhan, Tuhan apa berikan kepada kita loh. Kreativitas itu hadiah gitu loh. Jadi makanya jangan berpikir bahwa kita tuh nggak bisa kreatif karena balik lagi it's a gift. Tinggal kita ngusahainnya gitu loh ya. Jadi buat aku hari ini juga gue belajar banget dari Teguh, dari Andi gitu ya, dan dari Mr. Epe karena buat aku Tuhan udah kasih hadiah ya pakai. Kebayang nggak sih kalau Tuhan kasih hadiah tapi kita sia-siain? Kayaknya Tuhan juga bakal sedih. Jadi just do it gitu ya, dan lakukan, belajar terus-menerus. Kita juga nggak ada yang lahir langsung bisa sulap, nggak ada, betul Gu? Nggak bisa ya kayak begitu ya. Perlu datang ke Glodok dan beli gitu ya, semua peralatan dan dipelajari. Just do it itu, just do it. Just do it, bukannya do it, just do it gitu ya. Oke, dan aku berharap setelah ini ya nanti Mr. Epe, Mr. Teguh, Andi, Agus kita akan kolaborasi bikin beberapa video untuk bisa jadi berkat. Nanti kita akan kolaborasi dengan yang lain-lainnya, kumpulin, kita masukin juga supaya bisa jadi berkat buat yang lain. Oke. Gila nggak kerasa nih ya, udah harusnya 1,5 jam nih ya. Tapi memang nggak akan pernah beres ngomongin soal kreativitas. Nanti kita bikin 40 hari 40 malam. Iya, tadi itu sebenarnya ada yang minta sih ya, Grace Justin minta ke Mr. Epe untuk kasih contoh games outdoor. Nanti kita akan kasih beberapa contoh games outdoor untuk anak balita, batita seperti itu. Tapi nanti tunggu aja kalau misalnya emang ada sering-sering cek di YouTube channelnya Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan juga nih ada YouTube channelnya GKI Bonti ya. Siapa namanya? Di Agus gitu. Jadi bisa dicek, bagaimanapun sources di luar sana banyak, pakai, tonton gitu ya, dan modifikasi. Alright, terima kasih banyak Mr. Epe, Mr. Teguh, dan juga Andi Agus. Thank you dan semua yang sudah ngobrol bareng dan semuanya thank you banget. Next akan lebih banyak lagi orang-orang yang luar biasa yang sharing kehidupan mereka untuk pelayanan anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat sore semuanya. God bless you. Bye. God bless. Thank you. God bless.